Bab 121. Di Istana Langit, Kaisar Harry Liu tampak kesal. Ia telah kehilangan Jenderal Huan pada mulanya. Kini kabar terakhir yang ia terima, 4 orang jenderal lainnya juga ikut tewas mengikuti jejak Chandra Liu. Kurang ajar, apakah orang-orang Gerbang Naga ingin melakukan pemberontakan? Ada api amarah yang mengkilat di bola matanya. Sebagai seorang kaisar yang sudah bertahta puluhan tahun, jelas ia meradang. Tidak ada yang berani seperti ini sebelumnya. Bahkan para sekte sesat yang dikabarkan akan melakukan pergerakan pun tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Yang mulia, para pelindung istana kekaisaran sudah memasuki Akademi Walet Jingga, ucap seorang penasehat. Bagaimana dengan sikap Ferdi Wang? Apakah masih bersikeras melindungi anak itu? Tanya Kaisar Harry Liu. Sepertinya demikian, namun para pelindung sudah mengatakan jika ketua Akademi Walet Jingga akan digantikan dengan yang baru, jelas penasehat tersebut. Hahaha, akhirnya orang tua itu akan digantikan juga, aku sudah muak dengannya, Kaisar Harry Liu berkata dengan gembira, tawanya pecah begitu saja. Meskipun dia seorang kaisar, urusan penentuan pimpinan Akademi Walet Jingga memang kewenangan para pelindung. Dari 10 orang pelindung kekaisaran, 6 diantaranya berasal dari keluarga Liu. Bagaimana sekarang kondisinya? Tanya Kaisar Harry Liu kemudian. 5 setiawan akan dibunuh di dalam akademi, penasehat itu berkata dengan yakin. Bagus sekali. Setelah itu segera hancurkan gerbang naga, ucap Kaisar Harry Liu dengan penuh kebencian. Baik yang mulia, penasehat itu pun beranjak pergi. Ia melakukan hal yang sudah ditetapkan oleh Kaisar dengan memanggil beberapa orang yang kompeten di urusan tersebut. Sementara itu di paviliun gerbang naga, wajah lelah tampak menutupi kecantikan Mimi Yun. Ia semalaman dilanda perasaan tidak menentu saat memikirkan 5 setiawan. Meski tetua Rudi Fang sudah menjelaskan kondisinya, namun sebagai orang terdekatnya Mimi Yun merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak jauh berbeda dengan Mimi Yun, saat ini perasaan si Siva pun tampak tidak tenang. Ia tidak pernah jatuh cinta sebelumnya, namun ia menyadari betapa menyedihkannya rasa kehilangan. Ia terus terlarut dalam perasaannya yang semakin berkembang untuk 5 setiawan. Sebagai wanita dengan tubuh Phoenix S, ia terlihat dingin di luar namun ada kehangatan di dalam hatinya. Di sisi lain, Victor hendak mengirimkan utusan ke kota Qinghai untuk menyampaikan kondisi darurat di kota Qiancheng dan ia mengharapkan ada bantuan dari 7 penjaga naga. Namun rencana ini buru-buru ditepis oleh tetua Rudi Fang agar tidak melibatkan gerbang naga kota Qinghai. Hal ini dikarenakan masalah sangat serius dan menunggu pernyataan sikap dari ketua akademi yang bisa dijadikan satu-satunya harapan. Walau bagaimanapun juga keluarga Wang memiliki identitas tidak sederhana. Sebagai keluarga nomor 2 terkuat setelah keluarga Liu, mereka masih dipandang tinggi statusnya. Di Akademi Walet Jingga, perasaan senang sedang meliputi hati tetua William Setiawan. Ia tidak menyangka akan ada hal baik seperti ini. Mulanya ia merasa putus asa untuk melakukan pembalasan terhadap 5 setiawan, tetapi kini dengan memanfaatkan tangan para pendekar rahasia keluarga Liu, ia bisa membunuh 5 setiawan tanpa berkeringat. Pada saat berikutnya mereka tiba di depan pagoda 9 api, wajah ketiga pendekar Liu terlihat angkuh. Bahkan ada senyum kejam di wajah Liu Lei yang saat merasakan aura pendekar dewa tahap akhir milik 5 setiawan. Anak itu jika diberikan waktu sebentar lagi maka akan menjadi sangat merepotkan. Sebaiknya kita kurung dia dan bunuh secara menyakitkan di dalam pagoda 9 api ini, Liu Lei yang berkata dengan tegas pada kedua saudaranya. Ya, itu adalah ide yang bagus, sambut bara Liu dengan mata berbinar. Inti api abadi akan membakar siapapun, bahkan seorang pendekar surgawi pun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 jam, ucap Liu Lei yang dengan senyum kejam. Mendengar percakapan para pendekar rahasia keluarga Liu, wajah senang dengan senyum kemenangan meliputi tetua William Setiawan. Senior, ada formasi pengurungan di lantai pertama. Hal itu bisa diaktifkan, hanya saja bisa dilakukan oleh ketua akademi atau pendekar tingkat surgawi lainnya. Tetua William Setiawan berkata penuh semangat menyampaikan saran. Oh, ada hal seperti itu. Jika begitu maka aku akan melakukannya dengan segera, ucap bara Liu dengan senyum senang. Berikutnya tanpa membuang waktu, tetua William Setiawan segera membawa ketiga pendekar alam surgawi tersebut menuju depan sebuah susunan batu hitam di ruang khusus. Senior, ini adalah inti formasinya. Tetua William Setiawan menunjukkan rahasia yang terdapat di pagoda 9 api. Dia sudah tidak sabar ingin melihat 5 setiawan mati. Di keluarga Setiawan,
Keberadaan Liman Setiawan sangat berbahaya dan dikhawatirkan jika patriark keluarga Setiawan akan merawat Liman Setiawan. Dengan begitu maka hal itu akan menjadi ancaman bagi tetua William Setiawan dan juga para anggota keluarga Setiawan yang berada di bawahnya. Menurut rencananya, setelah Liman Setiawan mati maka ia akan membawa anggota keluarga Setiawan yang setia kepadanya untuk merebut aset Gerbang Naga. Setidaknya dengan aset tersebut ia bisa membangun klan Setiawan yang baru yang lebih kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di alam langit. Bara Liu mengangguk pelan lalu mengerahkan tenaga dalamnya untuk menggeser patahan batu hitam yang menjadi inti formasi. Klik, suara patahan itu membuat beberapa orang menahan napas. Mereka tahu jika sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar di lantai pertama. Sementara itu ekspresi Liman Setiawan terlihat buruk. Ia membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya dengan segera. Pada saat ini ia merasakan sesuatu yang mengancam nyawanya dan dengan cepat ia segera bangkit untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya itu sudah terlambat, sebuah kekuatan tak kasat mata menahan dirinya seolah ia terhimpit gunung yang sangat besar. Fluktuasi udara di lantai pertama juga berubah dengan sangat cepat membuatnya sesak dan sulit bergerak. Bersamaan dengan itu, getaran cukup keras menyelimuti lantai pertama tempat di mana Liman Setiawan berada. Sebuah retakan besar muncul di lantai dan menimbulkan daya tarik yang begitu kuat dari bagian bawah tanah. Kekuatan penghisap menarik seluruh kekuatan Liman Setiawan dan membuatnya panik. Dengan cepat Liman Setiawan mengedarkan energi ki-nya untuk bertahan melawan kekuatan besar yang terus menghimpitnya itu. Liman Setiawan menekuk kakinya dan ingin melompat meninggalkan tempat ia berpijak. Namun beberapa kali ia melakukannya tidak kunjung berhasil. Di bawah kepanikannya tersebut, tiba-tiba dari berbagai sudut muncul cahaya pedang dengan bilah yang menakutkan. Dari 4 buah sinar pedang yang tercipta langsung menghujam ke tubuh Liman Setiawan. Hal ini semakin menyulitkan pergerakan dirinya yang ingin lepas dari energi hisap yang terus menarik paksa. Sial, umpat Liman Setiawan dalam hati. Detik berikutnya energi cahaya pedang yang lebih banyak datang secara bergantian ke arahnya, membuat energi pertahanan dan vitalitasnya bekerja ekstra dalam tempo waktu yang sangat cepat. Bab 122. Selain serangan dari cahaya pedang yang semakin bertambah banyak, Liman Setiawan juga merasakan jika kekuatan tarik dari bawahnya semakin besar. Dia benar-benar kesulitan dan ada raut putus asa saat mengangkat telapak tangannya untuk menghalau bilah pedang dari energi spiritual tersebut. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang adanya bahaya semacam ini? Keluh Liman Setiawan dalam hati. Menghadapi dua situasi rumit secara bersamaan, Liman Setiawan mulai merasakan kelelahan dan beberapa luka akibat sabetan cahaya pedang yang datang secara brutal tersebut. Meski ia merupakan seorang pendekar dewa tahap akhir namun kekuatan yang menyerangnya ini berada di batas kemampuannya. Melihat celah terbuka di bawahnya, Liman Setiawan memutuskan untuk melompat ke bawah ketimbang bertahan dan menunggu kematiannya dengan putus asa. Jadi, ia memutuskan sebuah pertaruhan hidup untuk masuk ke dalam lubang yang cukup besar itu. Tepat pada saat dirinya tiba di sebuah lubang rahasia dengan hawa panas yang begitu besar, ia melihat batu-batu di sekitarnya tampak mengelilingi dengan warna merah menyala dan suhu di sekitarnya pun cukup untuk membunuh seorang pendekar dewa dalam beberapa menit saja. Sepertinya ini adalah dasar dari pagoda 9 api, ucap Liman Setiawan yang seperti berada dalam tungku pembakaran raksasa. Tidak jauh dari tempat Liman Setiawan mendarat, terdapat sebuah api yang cukup besar dengan nyala berwarna kebiru-biruan. Di dekatnya terdapat sebuah inti lainnya yang tampak lebih kecil namun memiliki tingkat kekuatan yang sangat luar biasa. Itu adalah inti api abadi yang selama ini menjadi rahasia tersembunyi pagoda 9 api. Sambil mengedarkan energi vitalitasnya, Liman Setiawan terus memeriksa sekelilingnya itu untuk mencari jalan keluar. Namun ia sedikit putus asa merasakan kontur batu di sekitarnya sangat berbeda dengan batu yang terdapat di luar tempat ini. Apakah ini neraka kecil? Ucap Liman Setiawan sambil terus membakar ki-nya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba celah di atasnya tertutup seperti semula dengan cepat membuat ruangan di dalam ruang tertutup itu serasa semakin panas. Liman Setiawan merasakan tubuhnya semakin lemah dan ia pun terpaksa roboh ke dasar tanah itu dengan kondisi yang mengenaskan. Pelan-pelan ia terus menjaga kesadarannya dan mengumpulkan tenaganya untuk melakukan sebuah serangan yang bisa ia harapkan sebagai jalan keluar. Untungnya di saat kritis seperti ini ia masih memiliki beberapa sumber daya di dalam cincin penyimpanannya. Di bawah tekanan yang besar itu ia mengoptimalkan kesempatan untuk mengisi energi ki-nya kembali. Setelah beberapa waktu memulihkan diri,
Liman Setiawan mengumpulkan tenaga ki-nya dan mencoba melakukan pukulan untuk diarahkan pada sebuah batu besar yang ia perkirakan terdapat jalan tembus ke dunia luar. Tinju pemecah langit. Cahaya keemasan menyelimuti tinjunya membuat ruang di bawah tanah itu bergetar dan menimbulkan suara bergema. Tidak ada yang berubah selain debu beterbangan di sekitarnya. Namun kerasnya material batu yang menghimpit tempat tersebut membuat tangan Liman Setiawan terluka parah dan terdapat luka sobekan yang mengeluarkan darah. Menyaksikan hal ini Liman Setiawan mundur beberapa langkah dan merasakan hawa panas yang semakin mengganggu konsentrasi serta semakin menguras tenaganya. Beruntung ia masih menyimpan beberapa pil penyembuhan berkualitas tinggi. Hanya saja di tempat seperti ini Liman Setiawan benar-benar merasakan tekanan yang semakin menyiksa. Tidak hanya kelelahan, ia juga mulai kehilangan banyak ki. Luka-luka yang ditimbulkan oleh cahaya pedang sebelumnya membuat tubuhnya berlumuran darah. Beruntung ia memiliki kualitas tulang naga yang membuat staminanya berbeda dengan para kultivator lainnya. Selain itu Liman Setiawan juga memiliki keunikan dalam pembentukan energi vitalitas yang sepertinya berasal dari pil keabadian yang ia minum sebelumnya. Sial, darah di tubuhku seperti mendidih dan tulangku serasa akan hancur, keluh Liman Setiawan yang semakin merasakan energi besar yang terus menyerang tubuhnya. Di luar Pagoda 9 Api, beberapa murid yang sedang melakukan latihan tampak berhamburan lari menyelamatkan diri saat terjadi getaran yang menyebabkan guncangan selama beberapa saat. Hanya Tetua William Setiawan yang tampak tersenyum puas saat formasi Pagoda 9 Api diaktifkan. Baginya hal itu merupakan formasi pembunuh untuk mengubur Liman Setiawan hidup-hidup. Setelah ini ia akan membawa orang-orang dari keluarga Setiawan yang selama ini mengikutinya dan memiliki sifat yang berseberangan dengan patriark keluarga Setiawan. Pada dasarnya William Setiawan ingin mendapatkan aset gerbang naga untuk ia tempati dan menjadi pemimpin baru keluarga Setiawan. Dengan kekayaan gerbang naga ia yakin bisa membawa keluarga Setiawan yang baru menjadi lebih baik dan disegani. Bagaimana menurutmu? Tanya Liu Lei yang pada saudaranya. Meskipun Liman Setiawan pada akhirnya akan mati, tetapi orang-orang yang berhubungan dengannya pun harus mati juga, jawab Liu Xingpeng dengan nada tegas. Baiklah, tidak masalah jika seperti itu, Liu Lei yang mengangguk setuju. Mereka sebenarnya hanya ingin melampiaskan kemarahan dan kebencian terhadap Liman Setiawan kepada orang-orang terdekatnya. Mereka saat ini memang membunuh Liman Setiawan namun tidak secara langsung. Jadi, mereka membutuhkan pelampiasan untuk memuaskan hasratnya tersebut. Sementara itu Ferdi Wang tidak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui formasi Pagoda 9 Api diaktifkan. Di hadapan ketiga pendekar rahasia itu ia hanyalah butiran debu meski sama-sama berada di ranah pendekar surgawi. Namun hal yang sangat disayangkan oleh Ferdi Wang adalah tindakan pengkhianatan Tetua William Setiawan di depan matanya. Sebagai Ketua Akademi Walet Jingga, ia jelas mengetahui jika ingin menghentikan formasi tersebut setidaknya dibutuhkan gabungan 5 orang pendekar alam surgawi secara bersamaan. Jika tidak, maka peluang Liman Setiawan untuk hidup tidak kurang dari 1 jam saja. Bahkan itu pun kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pendekar alam surgawi. Kondisi tersebut sangat langka dan keberadaan seperti itu pun hanya sedikit di alam langit. Aku tahu keberuntungan dirimu berbeda dengan yang lainnya, gumam Ferdi Wang menyingkirkan rasa putus asanya. Di seluruh Akademi Walet Jingga secara perlahan berita tentang Liman Setiawan yang terjebak di dalam formasi Pagoda 9 Api menyebar. Hal ini disebarkan oleh murid-murid pribadi Tetua William Setiawan dan juga beberapa murid yang sebelumnya berada di sekitar Pagoda 9 Api. Tidak ada yang tahu kondisi Liman Setiawan pada saat ini, namun berdasarkan cerita yang sengaja disebarkan oleh orang-orang Tetua William Setiawan mengatakan jika Liman Setiawan pasti akan mati karena tempat tersebut merupakan lokasi yang hanya bisa dimasuki oleh pendiri Akademi Walet Jingga yang memiliki kekuatan nomor 1 di alam langit kala itu. Bagi orang-orang yang membenci Liman Setiawan tentu ini merupakan kabar yang baik, namun bagi orang-orang yang mengaguminya hal ini merupakan pukulan berat. Bab 123, waktu 1 jam pun telah berlalu, tidak ada reaksi apapun dari Pagoda 9 Api dan menandakan jika Liman Setiawan sudah hangus berubah menjadi debu. Wajah Tetua William Setiawan terlihat senang, beberapa pengikutnya juga ikut menikmati kegembiraan. Sudah beberapa waktu terakhir ia memiliki hari-hari yang buruk saat memikirkan Liman Setiawan kembali dan memperhitungkan tentang perbuatan masa lalunya. Akhirnya dia tewas juga. Jika dia masih hidup tentunya akan ada perubahan di tempat ini, gumam Tetua William Setiawan dengan perasaan bahagia.
Namun untuk memastikannya ia perlu mendengarkan langsung dari para pendekar rahasia keluarga Liu, ia juga ingin mendapatkan dukungan secara tidak langsung. "Senior, bagaimana kondisinya?" tanya Tetua William Setiawan kepada pendekar rahasia keluarga Liu. "Ia sudah tewas," jawab Bara Liu dengan acuh tak acuh. "Apakah itu sudah pasti?" tanya Tetua Bara Liu dengan hati-hati. "Bodoh, apakah kau meragukanku?" ucap Bara Liu dengan kesal. "Maaf, tentu saja tidak, kami hanya ingin memastikan saja agar tidak terjadi kesalahan," ucap Tetua William Setiawan dengan gugup. 1 jam adalah batas terkuat seorang pendekar surgawi berada di tempat itu, sedangkan bocah itu masih terlalu jauh dari seorang pendekar surgawi, jelas Bara Liu dengan tegas. Tetua William Setiawan mengangguk setuju, ia juga tentu tahu akan hal itu. Namun mendengarnya langsung dari pendekar rahasia tersebut membuat dirinya bertambah yakin. "Senior, setelah membunuh orang-orang di gerbang naga bisakah saya mendapatkan tempat tersebut?" Tetua William Setiawan dengan tatapan keserakahan, ia sangat menginginkan lokasi yang menurutnya sangat strategis itu. "Jangan khawatir, kamu akan mendapatkannya," ucap Bara Liu dengan santai. "Sekarang sebaiknya kau bawa aku ke gerbang naga," sambung Bara Liu dengan nada memerintah. "Baik senior," Tetua William Setiawan mengangguk senang. Sementara itu Liu Leiyang dan seorang pendekar rahasia lainnya tidak begitu peduli dengan tindakan selanjutnya. Setelah memastikan tugasnya selesai maka mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Liu. Tetua William Setiawan sebelumnya sudah mengabarkan beberapa orang lainnya dari keluarga Setiawan untuk menunggu di luar Akademi Walet Jingga. Mereka sudah diminta untuk bersiap dan juga memberitahu beberapa keluarga lainnya untuk bergabung. Termasuk juga perwakilan Sekte Lembah Hijau. Persinggungan internal di sekte tersebut telah membawa perselisihan serius antara Tetua Gom-Gom dengan pemimpin sekte. Di Pagoda 9 Api, di dasar tanah tempat di mana inti api abadi berada, tampak tubuh Liman Setiawan yang sangat lemah. Jangankan untuk mencari jalan keluar, untuk bangkit saja ia sulit. Di bawah suhu pembakaran yang sangat panas itu, energi pelapis yang ia siapkan untuk menahan dirinya pun telah terkikis habis. Hanya ada bayangan Mimi Yun dan juga Nuhume yang teringat di dalam pikirannya. Dua wanitanya menjadi penyemangat terakhirnya untuk tetap bertahan meski struktur tulangnya semakin melemah dalam menopang tubuhnya. Di sisi lain, ia juga sedikit tersenyum konyol membayangkan beberapa rencananya yang belum terwujud. "Aku tidak boleh mati, aku tidak punya pil keabadian, selain demi orang yang aku kasihi maka tidak ada hal lainnya yang bisa aku perjuangkan," ucap Liman Setiawan pelan dengan suaranya yang serak. Memikirkan orang-orang yang dicintainya, Liman Setiawan segera bersemangat kembali untuk menyuntikkan energi vitalitasnya yang sudah sangat lemah itu. Namun detik berikutnya ia merasakan keanehan yang terjadi. Di bawah ketidakberdayaannya, energi vitalitas yang semula ia gunakan untuk bertahan hidup ternyata menimbulkan efek paparan berulang. Secara tidak langsung darah dan kulit di tubuh Liman Setiawan telah beradaptasi pada saat pertahanan dirinya bekerja. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Liman Setiawan dengan sedikit mengerutkan keningnya. Energi vitalitasnya perlahan-lahan membentuk untaian energi baru yang terhubung dengan hawa panas dari lingkungan luar tubuhnya. Ada medan magnet yang tercipta dari daya tarik di dalam inti energinya dengan panas yang merambat di udara. "Semakin ingin aku menekannya, semakin besar rasa sakit yang aku rasa. Tetapi dengan melepas dan merasakan tekanannya malah tubuh ini terasa lebih baik," batin Liman Setiawan dengan keheranan. Pelan-pelan dengan kultivasi aura sunyinya, ia merasakan sebuah gelombang energi baru yang merambat pada meridian dan aliran darahnya yang bergolak. Hawa panas tersebut perlahan berhasil membentuk energi baru yang selama ini berbeda dengan apa yang pernah ia serap melalui esensi alam lainnya. Dalam beberapa tarikan napas, pusat energinya semakin melebar dan mengganas seperti layaknya seseorang yang sangat kelaparan. Hanya beberapa saat saja perasaan putus asa berganti dengan kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan. Bumim, sebuah ledakan teredam terdengar melambangkan jika kekuatannya sudah berada di ranah pendekar surgawi tahap awal. Suhu ruangan yang semula panas berubah menjadi hangat seiring peningkatan kekuatan yang dialami oleh Liman Setiawan. Liman Setiawan membuka matanya dan ada ekspresi terkejut, kemudian tersenyum penuh kegembiraan setelah merasakan perubahan kekuatannya. Ia tidak menyangka jika tubuhnya bisa melewati batasannya setelah berada di ambang kematian. "Sepertinya ini belum menjadi akhir," gumam Liman Setiawan sambil menatap ke arah inti api abadi yang berwarna kebiruan. Liman Setiawan bangkit,
berjalan perlahan menyentuh inti api abadi yang terlihat menari seperti anak kecil tengah bermandikan air hujan. Tanpa diduga sebelumnya, inti api tersebut segera tertarik ke dalam tubuhnya melalui telapak tangan dan masuk dengan cepat, dan sensasi terbakar hebat pun terasa pada setiap bagian yang dilewatinya. Tubuh Liman Setiawan terpental pada saat yang bersamaan, seperti tersengat listrik ribuan voltase, dan tubuhnya mengejang karena menahan sakit dan sensasi terbakar yang luar biasa. Liman Setiawan tidak mengira jika inti api abadi yang ia anggap tenang itu memiliki sisi ganas yang langsung menyerangnya. Dalam hatinya ia merasa menyesal karena sudah bertindak bodoh. Dengan peningkatan dirinya ke ranah pendekar surgawi, ia terlihat senang dan melupakan hal-hal yang mendasar. Bodoh, keluh Liman Setiawan di dalam hatinya. Berikutnya tubuh Liman Setiawan ambruk ke tanah, berguling ke kiri dan ke kanan menahan rasa yang begitu sakit itu. Energi vitalitas yang selalu ia banggakan pun kalah cepat dengan kekuatan pembakaran di dalam tubuhnya. Hanya dalam sesaat tubuh Liman Setiawan kembali kehabisan tenaga karena diserang dari dalam dirinya sendiri. Inti api abadi yang memiliki jiwa spiritual itu mengobrak-abrik pertahanan Liman Setiawan. Sebagai benda spiritual langka, inti api abadi mencoba beradaptasi kembali dengan tubuh Liman Setiawan untuk bersemayam di dalam dantiannya. Selama proses tersebut, tidak terhitung berapa kali Liman Setiawan menahan kesakitan. Tulang-tulangnya pun tanpa sadar bertransformasi kembali menjadi tulang kualitas tertinggi, yakni tulang surgawi. Jika sebelumnya Liman Setiawan berencana meminum pil untuk meningkatkan kualitas tulangnya, kini secara alami inti api abadi telah membentuknya secara alami. Bab 124. Pada saat ini, di dekat gerbang naga, Tetua William Setiawan dan seorang pria tua tengah menjadi pusat perhatian. Di belakangnya puluhan pendekar tingkat alam suci dan beberapa lainnya berada di ranah pendekar dewa tampak mengikuti dengan patuh. Sementara itu di pihak yang berseberangan, Tetua Rudifang dan Tetua Gom-Gom tersenyum pahit. Kabar Liman Setiawan yang terkurung di Pagoda 9 Api pun telah mereka terima sebelumnya. Kini kedatangan Tetua William Setiawan dan seorang pendekar rahasia keluarga Liu sudah dipastikan untuk melakukan penghapusan terhadap Paviliun Gerbang Naga, organisasi yang belum lama didirikan oleh Liman Setiawan. Victor dan para pendekar Gerbang Naga lainnya tampak diam, gemetar di tubuhnya tidak bisa mereka sembunyikan dan berdiskusi dengan suara yang sangat pelan. Apakah ini sudah berakhir? Apakah kalian akan menyerah? Kalian jangan terpancing. Ayo kita berjuang hingga mati. Suara Siva menyadarkan semua orang. Sebagai seorang wanita ia begitu bersemangat berdiri di garis terdepan. Mendengar kata-kata Siva, semua petarung Gerbang Naga mulai terbakar semangatnya kembali. Meski mereka akan mati, namun mereka juga harus membawa beberapa orang untuk ikut terkubur bersama mereka. Nona Sie, tenanglah. Tetua Rudifang berkata dengan hati-hati dan jangan sampai wanita tersebut bersikap impulsif. Guru tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan, ucap Siva dengan hormat pada guru Liman Setiawan itu. Di belakangnya tampak Mimi Yun tidak bisa berbuat apa-apa di antara para kekuatan pendekar dewa, masih butuh waktu bagi dirinya untuk berkembang ke tahap itu. Mimi Yun awalnya hanya seorang pebisnis dari keluarga Yun, namun seiringnya waktu ia meningkatkan kultivasinya di bawah bimbingan Liman Setiawan yang merupakan lelakinya. Pada dasarnya baik ia dan juga Siva tidak menerima kenyataan jika Liman Setiawan dikabarkan telah meninggal terjebak di Pagoda 9 Api. Tetua William Setiawan dan beberapa orang hebat lainnya yang datang tentunya ingin membuktikan tentang kebenaran berita tersebut. William Setiawan, jadi kau adalah orang yang berada di balik semua ini. Tetua Rudifang akhirnya mengerti, mengapa semuanya bisa seperti sekarang ini. Tetua Rudifang yakin, sebagai salah seorang tetua yang bertanggung jawab atas Pagoda 9 Api, maka hanya dirinya yang berpeluang membocorkan rahasia formasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu saja. Tetua Rudifang juga mengerti dengan ketidakberdayaan Ketua Akademi Verdi Wang yang semula ia jadikan pegangan. Dengan keberadaan seorang pendekar rahasia dari keluarga Liu tentu bukan menjadi perkara yang bisa ditangani oleh Ketua Akademi Walet Jingga seorang diri. Tetua Rudifang juga mendapati kabar jika Ketua Akademi kini sedang terluka akibat dihajar oleh salah satu pendekar rahasia keluarga Liu. Kini semuanya jelas, jika ambisi Tetua William Setiawan telah mengabaikan nyawa banyak orang. Kebencian tidak mendasarnya pada Liman Setiawan di awal telah membawanya ke tepi jurang permusuhan yang sangat dalam. Hahaha, kau cukup cerdas, ucap Tetua William Setiawan dengan tersenyum licik. Dengan begini aku bisa mendapatkan banyak hal. Tidak seperti dirimu dan juga Verdi Wang yang selalu mendukungmu. Tetua William Setiawan melanjutkan perkataannya,
ada tatapan membunuh saat dia memandang ke arah tetua Rudy Fang yang merupakan saingannya itu. Selain membenci Liman Setiawan, hal yang menyebabkan tetua William Setiawan sampai pada seperti ini adalah karena dendam lama akibat persaingan di akademi. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan para tetua jika tetua Rudy Fang dan tetua William Setiawan memiliki hubungan yang tidak harmonis seperti api dalam sekam. Dasar rendahan, tetua Rudy Fang memaki dengan kesal. Kau akan segera mati mengikuti jejak muridmu, sebaiknya kau bisa bersikap bijak. Tetua William Setiawan menyeringai dengan nada permusuhan. Pada saat ini ia jelas memiliki kepercayaan diri yang tinggi, meski ia merasakan jika kekuatan tetua Rudy Fang sudah meningkat namun itu hanya seonggok sampah di bawah pengaruh kekuatan pendekar surgawi keluarga Liu. Sebaiknya kalian semua pergi mati saja, suara dingin bara Liu tiba-tiba terdengar. Saat mendengar hal ini, para anggota keluarga Setiawan yang mengikuti tetua William Setiawan tersenyum cerah. Mereka sudah tidak sabar untuk menduduki paviliun gerbang naga, menjadi penguasa baru dan memisahkan diri dari keluarga Setiawan yang lama. Prajurit Istana Langit juga bersemangat, mereka yang merupakan mantan anak buah dari para jenderal yang sebelumnya dibunuh oleh Xie Shifa dan tetua Rudy Fang tentu menaruh dendam. Di sisi lainnya, Patriark Sekte Lembah Hijau juga sudah bersiap untuk membunuh tetua Gonggong yang ia nilai tahu banyak tentang pergerakan rahasianya bersama dengan Tang Xixun dan juga Sekte Sesat Kelelawar Hijau. Kami tidak akan mundur, kami akan bertahan sampai mati. Victor berteriak kencang. Puluhan pendekar gerbang naga pun ikut berteriak penuh semangat. Mereka yang sudah mengetahui jika gerbang naga adalah organisasi yang lurus dan berpihak pada rakyat, maka mereka tidak takut pada pihak manapun yang ingin menghancurkan gerbang naga. Kami akan terus bertarung, pekik yang lainnya dengan penuh amarah dan juga air mata. Keinginan kuat mereka untuk bertarung telah mengkristal, jadi mereka tidak akan mundur hanya karena beberapa kata dari orang lain. Oh, rupanya kalian benar-benar ingin mati. Bara Liu terkejut dengan semangat para penghuni gerbang naga. Keputusan untuk membunuh Liman Setiawan memang adalah keputusan yang tepat. Jika dibiarkan hidup lebih lama maka ia tidak bisa membayangkan akan seperti apa organisasi gerbang naga ke depannya. Kalian akan tidak perlu takut, aku akan berjuang bersama kalian semua, ucap Xie Shifa yang kini sudah kembali bersiap untuk bertempur. Menarik, tubuh Phoenix S, gumam Bara Liu dengan sedikit terkejut. Namun detik berikutnya Bara Liu menggelengkan kepalanya, dalam pikirannya sangat disayangkan jika seorang pemilik tubuh Phoenix S juga akan mati. Namun ini juga tentu lebih baik jika dibandingkan orang seperti itu akan berkembang bersama Liman Setiawan, tentu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Liu. Menyaksikan situasi yang semakin memanas, baik tetua Rudy Fang maupun tetua Gonggong bersiap untuk bertarung. Kedua sahabat itu saling pandang sebelum menarik pedangnya masing-masing. Sudah lama sekali kita tidak bertarung bersama-sama, hari ini kita akan melakukannya kembali, ucap tetua Rudy Fang pada sahabatnya. Ya, benar, pada akhirnya kita akan mengenang masa muda kita dengan tetap mempertahankan prinsip kebenaran, balas tetua Gonggong dengan tersenyum cerah. Ia tahu jika melawan seorang pendekar surgawi seperti Bara Liu adalah tindakan merayu kematian. Namun mati dalam mempertahankan kebenaran adalah lebih mulia baginya ketimbang menjadi penjilat atau menjadi pengkhianat. Bab 125. Nona Xie, apakah Liman Setiawan benar-benar sudah meninggal? Pada saat ini di tengah situasi yang memanas, Mimi Yun tampak kosong pikirannya dan memboyangkan tangan Xie Shifa yang ia anggap orang terdekatnya saat ini. Meski belum dikatakan ia menerima kehadiran wanita lain di sisi Liman Setiawan, namun perasaannya terhadap Xie Shifa bisa dikatakan lebih mencair. Untuk sesaat Xie Shifa tidak mengatakan apa-apa, dia tersenyum dan perasaan rumit yang menggantung di ekspresi wajah cantiknya. Kamu lebih memilikinya, seharusnya kau bisa lebih yakin jika ia adalah seseorang yang penuh kejutan. Belakangan ini ia sudah mengembangkan perasaan cintanya pada Liman Setiawan, jelas ia merasa sakit saat mendengar berita tentang kematian pria yang dicintainya itu dengan tragis. Namun ia sadar, sebagai seorang kultivator yang memiliki tekad yang kuat ia harus selalu berpikir positif. Selama ia belum melihat mayat Liman Setiawan dengan mata kepala sendiri maka masih ada peluang untuk hidup. Meski keduanya tidak memiliki kesempatan berkomunikasi dengan baik, namun dari interaksi yang dilakukan selama beberapa kali Xie Shifa yakin jika sosok Liman Setiawan memiliki rahasia tersembunyi yang sangat dalam. Mendengar perkataan dari Xie Shifa, wajah Mimi Yun tersenyum bahagia, hatinya juga mengatakan jika Liman Setiawan belum mati dan ia adalah orang terdekatnya.
Jika ia sendiri saja ragu maka bagaimana orang lain akan memiliki kepercayaan diri, apalagi situasi saat ini dibutuhkan kekuatan dan mentalitas baja untuk terus berjuang. Tetua Rudi Fang yang mendengar percakapan dua orang istri dari muridnya tersebut tidak bisa berkata apa-apa. Dari awal hingga akhir ia selalu dikejutkan oleh kepribadian dan sikap Liman Setiawan yang menurutnya berada di luar akal sehatnya. Sehingga pada kesempatan kali ini ia tidak keberatan dengan menyerahkan nyawanya sendiri sebagai pertaruhan untuk menunggu keajaiban. Kalian para gadis bodoh, bagaimana mungkin seorang bocah bisa selamat dari inti api abadi? Aku saja tidak akan sanggup bertahan selama setengah jam, lalu jika tubuhnya tidak berubah menjadi abu maka langit akan runtuh, ujar Baraliu dengan nada mencibir. Ia mematahkan semangat orang-orang yang hendak berjuang melawannya. Menyiksa musuh dengan perasaan takut dan khawatir sebelum ajalnya tiba tentu sangat menyenangkan. Hal seperti inilah yang membuatnya datang ke paviliun Gerbang Naga membunuh dengan perlahan. Pada saat ini paviliun Gerbang Naga mulai didatangi banyak orang. Mereka yang hadir adalah para pendekar dan juga pasukan khusus Istana Kekaisaran Langit. Mereka sudah menyiapkan senjata untuk bertempur dengan organisasi Gerbang Naga atas perintah Kaisar Langit. Tentunya kebanyakan dari mereka tertarik dengan hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Hari ini kota Qiancheng benar-benar berada pada peristiwa yang besar. Pemusnahan Gerbang Naga akan menjadi tonggak sejarah baru bagi kehidupan alam langit. Berikutnya mereka juga memahami peristiwa yang sama akan terjadi di kota Qinghai. Apakah ada kata-kata terakhir untuk kalian sampaikan? Ucap Baraliu pada Tetua Rudi Fang dan juga Tetua Gonggong. Namun baik Tetua Rudi Fang maupun Tetua Gonggong tidak menanggapinya. Keduanya tampak berfokus mengerahkan energi Qi-nya ke dalam pedang masing-masing sambil menekan amarahnya. Pedang di tangan Tetua Gonggong bukanlah yang terbaik, namun kualitasnya tidak kalah dari yang sebelumnya diberikan kepada Liman Setiawan. Ia menatap tajam ke arah Baraliu dan sekutunya. Tidak ada penyesalan di dalam hidupnya telah mengenal Liman Setiawan. Serang mereka, suara Mimi Yun memekik kencang. Ia yang bergelar Nyonya Gerbang Naga langsung melesat ke arah pasukan Istana Kekaisaran. Ia memimpin barisan pejuang Gerbang Naga yang mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap, Mimi Yun sudah menghunuskan pedang dan mulai membunuh tanpa ragu siapapun dari pihak musuh yang berada di dekatnya. Sebagai wanita yang cerdas, ia menghadapi lawan yang berada di bawah tingkatannya terlebih dahulu, sehingga hanya dalam waktu singkat banyak nyawa prajurit yang berjatuhan. Di sisi lain, pertarungan antara Baraliu dan dua orang tetua pun terjadi. Tarian pedang elang menembus awan dikombinasikan dengan baik oleh Tetua Rudi Fang untuk mengecoh Baraliu. Sementara rekannya berusaha menyerang titik terbuka dari kelemahan pendekar rahasia keluarga Liu tersebut. Bodoh! Apakah permainan anak-anak seperti ini bisa menyibukkanku? Cibir Baraliu dengan penuh penghinaan. Baraliu menarik pedangnya, dengan cahaya pedang yang melintas di ujung pedang, ia melakukan dua langkah dengan tebasan pedang yang mematikan. Ini adalah jurus yang sederhana namun sulit dilihat oleh musuh, hanya suara angin terpotong saat ia mengangkat pedangnya. Wos, wos, berbarengan dengan hal itu, ledakan di sekitarnya tidak bisa tertanggulangi. Energi Qi seorang pendekar surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pendekar tingkat dewa apalagi yang berada di bawahnya. Detik berikutnya terdengar suara ledakan seperti guntur, pedang di tangan Tetua Gonggong dan Tetua Rudi Fang bergetar keras akibat dua sabetan yang hampir datang secara bersamaan. Hanya dalam sekali serangan mudah untuk menemukan siapa di antara mereka yang lebih unggul, kedua orang tetua itu pun jatuh terpelanting dan tubuhnya membentur sebuah batu dengan keras. Pedang di tangan mereka juga terlihat bengkok dan terdapat retakan yang cukup dalam. Tetua Rudi Fang membelalakan matanya, dengan tingkat kekuatan yang sangat besar itu benar-benar membuatnya tidak berdaya. Aku belum kalah, ucap Tetua Gonggong. Tubuhnya melesat dan hendak mengeluarkan sebuah serangan kejut untuk mengalihkan perhatian Baraliu. Mengetahui karakter sahabatnya itu, Tetua Rudi Fang melonjak maju menyusul sahabatnya. Tetua Rudi Fang mencoba yang terbaik dengan melakukan tendangan menyamping yang ia arahkan pada bagian perut Baraliu yang ia lihat sebagai pertahanan terbuka. Namun Baraliu adalah orang yang sudah kaya dengan pengalaman, menghadapi kombinasi serangan dari dua orang yang lebih lemah darinya ia semakin mendengus dengan ekspresi jijik. Cuy, hanya seperti ini saja, sebaiknya kalian segera pergi ke neraka. Detik berikutnya Baraliu mundur satu langkah dan menangkap tinju dari Tetua Gonggong dan menariknya dengan keras hingga terdengar bunyi patahan yang nyaring. Sambil menangkap tangan Tetua Gonggong,
Tangan Bara Liu yang lainnya pun menangkap kaki tetua Rudi Fang dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan terhadap tetua Gong Gong. Dengan gerakan secepat kilat, tubuh dua orang tetua itu berputar di udara lalu jatuh dengan sangat keras hingga membuat lubang di tanah. Keduanya terus memuntahkan darah karena benturan yang hebat. Luka sebelumnya yang belum sembuh bertambah menjadi semakin parah akibat pertempuran yang tidak berimbang itu. Wajah pucat tampak menghiasi kedua orang pendekar tingkat dewa itu. Mereka terlihat sangat menyedihkan sambil menahan luka dalam yang sangat parah. Bersambung. Bab 126. Melihat dua orang tetua yang sangat berarti di dalam hidup Liman Setiawan terluka, Mimi Yun segera bergegas menuju dua orang tersebut. Ia ingin memberikan pertolongan agar nyawa keduanya dapat terselamatkan. Xie Sifa yang tengah berhadapan dengan tetua William Setiawan, mengernyitkan atas tindakan Mimi Yun yang nekat tersebut. Di bawah ancaman pendekar surgawi tentunya Mimi Yun hanya akan mengantarkan nyawanya. "Tunggu aku," teriak Xie Sifa dengan kencang. Berikutnya ia segera memberikan sebuah pukulan telak kepada tetua William Setiawan untuk melumpuhkannya sementara. "Bu!" Tetua William Setiawan pun tersungkur. Ia yang tidak mengira jika kekuatan seorang gadis muda bisa melukainya hanya menatap tanpa daya ke arah kepergian Xie Sifa. Di sisi lain, anggota keluarga Setiawan pun tercengang dengan keberadaan sosok wanita cantik tersebut. Mereka juga tidak menyangka akan ada hal seperti ini di paviliun Gerbang Naga. "Wanita itu akan menjadi milikku," ucap seorang lelaki parubaya yang tertarik dengan kecantikan Xie Sifa. Entah apa yang dialami oleh anak itu, ia beruntung sekali dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, ujar pria lainnya sesama berasal dari keluarga Setiawan. Kedua lelaki tersebut merupakan paman dari Jeffrey Setiawan, musuh bebuyutan bagi Liman Setiawan sebelumnya. Mereka yang tidak terima dengan kondisi cacatnya Jeffrey Setiawan, berbondong-bondong mendatangi paviliun Gerbang Naga untuk menuntut balas. Bahkan keluarga kecil seperti keluarga Ning pun ikut bergabung memanfaatkan kesempatan ini. Sebagai orang yang sakit hati, Andrea Ning pun bertindak kejam dengan memprovokasi keluarganya untuk memusuhi Liman Setiawan. "Guru, apakah guru baik-baik saja?" ucap Mimi Yun dengan perasaan cemas. Dengan cepat ia mengeluarkan obat pemulihan Qi untuk menyelamatkan tetua Rudi Fang. Setelahnya baru ia akan menyelamatkan tetua Gom Gom yang berjarak tidak jauh darinya. "Pergilah. Di sini sangat berbahaya," ucap tetua Rudi Fang dengan suara yang berat. "Dasar perempuan bodoh, rupanya kamu juga ingin cepat mati," suara Bara Liu terdengar dingin. "Nona Mimi Yun tidak terlibat dengan masalah ini dan biarkan dia selamat," potong Xie Sifa sambil membuka lengannya dan berdiri di depan Mimi Yun. Xie Sifa menghadang bahaya, ia jelas tidak ingin Mimi Yun terluka. Meski ia juga tidak sanggup melawan pendekar tingkat surgawi, namun ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi wanita yang begitu dicintai oleh suaminya tersebut. Mimi Yun merasa terkejut, ia juga merasa hangat secara bersamaan, tidak menyangka jika wanita yang ia kenal dingin itu akan melindunginya. "Bocah kecil, kamu pikir kamu siapa?" Bara Liu mendengus penuh rasa kehinaan. Mendengar perkataan dari pendekar rahasia keluarga Liu tersebut, Xie Sifa merasa gugup dan terus menenangkan dirinya. "Kau ingin mati? Maka aku bisa membantumu," ujar Bara Liu dengan tatapan tajam. Detik berikutnya ia menghunuskan pedangnya, bersiap menyerang Xie Sifa yang menurutnya cukup kuat untuk gadis seusianya. Bahkan jika dibiarkan hidup maka gadis dengan tubuh Phoenix S ini akan menjadi ancaman serius di masa depan. Bara Liu menggerakkan tangannya dengan pedang terhunus ke arah Xie Sifa. Ia ingin membunuh dengan sekali tebasan tanpa membuang waktu percuma. Semua orang yang berhubungan dengan Liman Setiawan pantas mati baginya. Xie Sifa yang menyaksikan hal ini pun tidak tinggal diam. Ia juga mencabut pedangnya dan menyuntikkan tenaga dalamnya ke pedang untuk menghalau serangan dahsyat yang datang kepadanya. Sesaat kemudian kedua pedang beradu, namun berikutnya bukan suara ledakan dahsyat akibat benturan kedua logam, melainkan suara klik benda logam yang terdengar. Pedang di tangan Xie Sifa tampak melengkung-melengkung dan hampir patah. Keagungan cahaya pedang pun pudar, berganti dengan penampakan pedang rusak yang memprihatinkan. Dibandingkan dengan tetua Bara Liu, kekuatan Xie Sifa tentu tidak ada apa-apanya. Apalagi dari jenis senjata juga jelas berbeda. Sebagai seorang pendekar surgawi yang legendaris, Bara Liu adalah ahli pedang yang terkenal. Akibatnya pergelangan tangan Xie Sifa tampak bengkak dan memerah, ada kebas yang tidak bisa dihindarinya. Tenaganya yang ia suntikkan ke dalam pedang seperti kembali kepadanya, energi yang begitu dahsyat berbalik ke dalam tubuhnya dan membuat dirinya terbang terjungkal ke udara.
Siva menabrak sebuah bangunan kosong dan dari mulutnya memuntahkan seteguk darah. Benturan energi ki di dalam tubuhnya telah menyebabkan luka serius pada dantian dan organ dalam lainnya. Sesaat setelah jatuh, ia ingin segera bangkit. Namun wajahnya terlihat pucat karena kembali memuntahkan seteguk darah kental. Tubuhnya sangat lemah dan ia memandang ke arah Bara Liu dengan kebencian yang tiada habisnya. Siva sendiri sudah tidak ingin hidup, mendengar jika Liman Setiawan telah tewas di dalam pagoda 9 api maka tidak ada gunanya ia bertahan hidup. Yang terpenting baginya adalah bisa mempersembahkan kehidupannya untuk orang yang dicintai oleh Liman Setiawan, itu suatu kebahagiaan terakhirnya. Sebaiknya kau cepat pergi ke neraka, ucap Bara Liu dengan nada dingin. Ia menusukkan pedangnya ke arah tubuh Siva yang sudah tidak berdaya, dengan mudah pedang panjang tersebut menembus tubuh Siva. RGGH, suara Siva terdengar pilu, tusukan pedang itu melukai organ dalamnya secara langsung dan sedikit lagi mengenai jantungnya. Serangan kuat itu meluluhlantakkan kekuatannya, dengan cepat energi vitalitasnya tenggelam dan ia juga kehilangan banyak darah. Mimiyun tersentak, melihat penolongnya mendapat serangan mendadak dari seorang pendekar surgawi. Buru-buru ia mendekati Siva dan mengabaikan keselamatannya sendiri. Dasar kalian para wanita bodoh. Bara Liu mencabut pedangnya yang masih meneteskan darah segar. Tubuh Siva berkedut, untuk menjaga kesadarannya ia menggigit lidahnya agar rasa sakitnya itu bisa membuat dirinya tetap terjaga. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap hidup. Mungkin masih ada harapan suami kita untuk kembali, ucap Siva dengan kondisi mau sekarat itu. Apa yang kau katakan, bertahanlah, ucap Mimiyun sambil mengangkat tubuh Siva. Berikutnya dia melangkah cepat, mengabaikan semuanya untuk segera membawa Siva ke dalam tempat tinggal pribadi Liman Setiawan. Sepanjang jalan ia menangis pilu merasakan tubuh Siva yang sudah tidak berdaya tersebut. Sementara Tetua Rudi Fang dan Tetua Gombom menyaksikan tanpa daya. Ia juga berada dalam kondisi menyedihkan meski tidak separah yang dialami oleh Siva. Bara Liu membiarkan Mimiyun membawa Siva di depan matanya. Ia jelas merasakan aura Siva yang setipis benang itu dan dipastikan akan meninggal tidak lama lagi. Jadi ia tidak perlu pusing memikirkan seorang yang sudah digariskan akan mati tersebut. Bertahanlah. Pada saat ini Mimiyun yang sudah membaringkan tubuh Siva yang berlumur darah itu dengan ekspresi sedih. Jika sebelumnya ia menganggap wanita tersebut sebagai pesaingnya, kini rasa itu sudah menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Meski rumit, namun pada akhirnya ia bisa menilai ketulusan wanita tersebut dalam mencintai Liman Setiawan dan juga melindungi dirinya dengan taruhan nyawa. Bab 127. Nona Mimiyun, kata sebuah suara. Tolong berikan benda ini pada suami kita. Jika ia masih hidup maka gunakan benda ini untuk meningkatkan kekuatannya. Itu adalah Siva. Dengan sisa-sisa energinya ia mengeluarkan sebuah benda dari dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah mustika teratai ungu yang legendaris. Kata-kata itu pula yang terakhir ia ucapkan. Detik berikutnya mustika itu jatuh di telapak tangan Mimiyun dengan kondisi Siva yang sudah berhenti bernapas. Jangan pergi. Kita akan selalu bersama. Mimiyun berlinang air mata, tidak kuasa menahan tangisannya. Siva sendiri sudah tidak mendengar atau merasakan apa yang terjadi saat ini. Jiwanya seolah melayang dan kembali terkurung ke dalam sebuah jurang es yang sangat dingin. Meski ia hidup namun kondisi fisiknya sudah tidak berfungsi semua, membuat posisinya dikatakan sebagai orang yang sudah mati. Namun Mimiyun tidak berputus asa, sambil memasukkan mustika teratai ungu ke dalam cincin penyimpanannya. Ia juga mengeluarkan sebutir pil penyembuhan dan ia hancurkan menjadi bubuk halus untuk ia masukkan ke dalam mulut Siva. Meski itu tidak akan berpengaruh namun Mimiyun masih berharap jika Siva masih bisa bertahan hingga kepastian tentang Liman Setiawan datang. Tanpa Mimiyun sadari tubuh Siva yang mulai kaku itu memiliki hawa dingin yang melebihi suhu orang mati pada umumnya. Meski kehangatan melambangkan kehidupan, kondisi ini berbeda dengan tubuh khusus Phoenix S. Mimiyun yang masih terlarut dalam emosi kesedihan itu benar-benar tidak menyadari keanehan tubuh Siva yang terus mengeluarkan hawa dingin. Darah yang semula mengalir dari luka terbukanya perlahan berhenti. Jika dilihat sekilas memang Siva sudah menunjukkan kematiannya dan siapapun yang melihatnya akan berkata seperti itu. Saat ini di dasar pagoda 9 api. Selama beberapa saat merasakan penderitaan yang sangat menyiksa, Liman Setiawan akhirnya mulai bisa mengendalikan suara dengungan yang terus bergema di dalam kepalanya.
Energi inti api abadi benar-benar membuatnya kembali seperti akan mati. Proses kesakitan yang berulang membuat peluhnya bercucuran tidak terkendali. Kini Liman Setiawan berada dalam kondisi pemahaman yang baru. Tubuhnya yang sudah mulai bisa menerima keberadaan inti api abadi itu seperti mendapatkan suatu pencerahan. Ia seperti berdiri di atas gumpalan awan putih yang cerah. Warna biru dari inti api abadi membayangkan dirinya berada di atas mimpi dengan hamparan langit biru yang perkasa. Semua bakat Liman Setiawan seperti tergambar dan tersusun secara berurutan di dalam ingatannya. Bahkan teknik pembuatan pil keabadian pun terekam dengan jelas. Kondisi ini terus membawa Liman Setiawan pada kondisi penyempurnaan, lalu terus melangkah ke tingkat penghalusan. Bakat dan keterampilan bela dirinya pun berkembang menjadi semakin dalam. Pencapaiannya melebihi dari apa yang ia pikirkan selama ini. Lewat pemahaman barunya, ia pun kembali memaksimalkan dorongan energi dari inti api abadi untuk kembali menerobos. Bumim, bumim, tubuh Liman Setiawan bergetar halus. Kekuatannya bertambah besar hanya dalam prosesnya yang kini ia rasakan begitu tenang. Keganasan inti api abadi seolah tidak berpengaruh bagi dirinya. Secara keseluruhan ia sudah bisa mengendalikannya dan menjadikan inti api tersebut sebagai bagian dari anggota tubuhnya sendiri. Di dalam lautan energinya pun, energi spiritual dari inti api abadi membentuk lautan kesadarannya sendiri dan membuat sebuah tempat yang kokoh sebagai inti energi yang tidak ada habisnya. Ini, semuanya adalah, ucap Liman Setiawan yang masih dalam kondisi pemahaman mendalam tersebut. Setelah penerobosan, ia seperti memahami hukum ruang dalam mempersempit jarak dan menyalurkan kekuatan pada sisi-sisi yang berbeda dalam setiap kali ia melakukan serangan. Hal ini seperti Liman Setiawan yang mampu membagi dirinya menjadi 4 dengan tingkat kekuatan yang sama pada saat yang berbarengan. Setelah tersadar pada dirinya, Liman Setiawan membuka kedua matanya dan melihat lingkungan sekitarnya menjadi lebih jelas dan merasakan kekuatan di dalam dirinya seperti tidak memiliki batasan. Aku harus cepat keluar dari tempat ini, gumam Liman Setiawan memikirkan gerbang naga yang ia tinggalkan. Meskipun sudah ada gurunya dan juga tetua Gombom, ia masih sangat mengkhawatirkan nasib Mimi Yun yang sudah ia anggap sebagai istrinya tersebut. Liman Setiawan tidak bisa membayangkan jika sesuatu yang buruk menimpa dirinya, maka kekacauan yang sangat besar tidak akan ada yang bisa membendungnya. Liman Setiawan pada dasarnya tidak mengetahui jika tempat yang mengurungnya mengandung formasi, yang ia tahu jika dirinya terkurung dan ia harus menghancurkan dinding pemisah yang berada beberapa meter di atas kepalanya tersebut. Aku harus mencoba kekuatan baruku, ucap Liman Setiawan pelan. Tekadnya begitu kuat dan ia tidak mau membuang waktu dengan percuma. Ia tidak tahu dengan keadaan di luar, ia hanya berharap orang-orang terdekatnya sanggup bertahan untuk menunggu dirinya datang. Tinju pemecah langit, Liman Setiawan mengerahkan separuh tenaganya, memusatkan energi ki-nya pada kepalan jurus tangan kosongnya tersebut. Dengan kekuatannya sebagai kultivator surgawi, Liman Setiawan kini bisa memanipulasi bentuk energi dan melipat jarak seolah menjadi sangat dekat. Bam! Pada saat ini, getaran kuat terjadi di sekitar pagoda 9 api. Formasi yang sebelumnya mengurung Liman Setiawan kini terbuka seiring gelombang guncangan yang ditimbulkan oleh pukulan Liman Setiawan barusan. Duar, sebuah ledakan cukup besar terjadi. Lubang formasi yang semestinya terbuka dengan kehadiran 3 orang pendekar tingkat surgawi kini sudah menunjukkan retakan dan terlihat seberkas cahaya yang terlihat terang. Sinar matahari yang merambat masuk itu terlihat seperti cahaya kehidupan. Pandangan Liman Setiawan pun berbinar menandakan jika dirinya berhasil keluar dari dasar pagoda 9 api. Melihat upayanya tidak sia-sia, Liman Setiawan tersenyum cerah. Ada kilatan cahaya berwarna terang di matanya, kekuatan yang menakjubkan terus mengisi inti energinya yang seperti tidak terbatas itu. Jika ada orang yang melihat mata Liman Setiawan saat ini, maka mereka akan melihat tatapan kengerian dari seorang pemuda yang seperti baru keluar dari dalam neraka. Liman Setiawan menghela napasnya dalam-dalam dan segera menghilang dari tempat semula ia berada dan dalam sekejap ia sudah berada di luar pagoda 9 api. Beberapa orang yang masih berada di sekitar pagoda 9 api tampak ketakutan. Mereka takut memandang ke arah Liman Setiawan yang baru saja keluar dari dasar pagoda 9 api. Mereka hanya para murid senior yang juga hanya murid inti yang pernah dikalahkan oleh Liman Setiawan saat kompetisi antar murid inti sebelumnya. Apalagi guncangan dahsyat yang baru saja terjadi jelas mengisyaratkan jika formasi pagoda 9 api telah dihancurkan. Itu terlalu mencengangkan. Bab 128. Di halaman paviliun gerbang naga hiruk pikuk pertarungan masih berlanjut.
Tampak Victor dan keempat rekannya tengah berjibaku melawan pasukan Istana Kekaisaran dan juga gabungan beberapa keluarga lainnya. Victor dan kawan-kawan terpantik amarahnya saat melihat Siva tewas dibunuh oleh Baraliu. Hal ini juga membuat para pendekar gerbang naga lainnya bergegas maju secara gila-gilaan. Mereka tahu akan mati namun mereka juga harus membawa banyak orang untuk ikut bersamanya. Mereka semua bertarung demi kemuliaan gerbang naga, hingga mati pun mereka tidak menyesal pernah bergabung dengan Liman Setiawan. Aroma baudara pun memenuhi udara di sekitar paviliun gerbang naga. Setiap senjata yang beradu tidak memiliki mata dan menghabisi setiap musuh yang mereka temui. Paviliun gerbang naga memang pantas diacungi jempol. Para petarung mereka sangat lihai dan begitu setia pada Liman Setiawan. Ketua William Setiawan bergumam dengan perasaan iri. "Tetua, izinkan saya maju untuk membunuh mereka," salah seorang anggota keluarga Setiawan berkata sambil menatap ke arah anggota paviliun gerbang naga. Orang itu adalah Tan Setiawan, ayah kandung Jeffrey Setiawan yang begitu berambisi untuk membalas dendam. Tatapannya mengunci Victor yang saat ini tengah bertempur dengan ganas dan membunuh banyak orang. Sebagai seorang pendekar di ranah alam suci, ia merupakan salah seorang pendekar kuat yang dimiliki oleh keluarga Setiawan. Meski ia tidak sekuat Tetua William Setiawan, perannya saat ini tidak bisa diremehkan dalam menghancurkan paviliun gerbang naga. "Lakukan sesukamu," ucap Tetua William Setiawan pada kerabatnya tersebut. Pada detik selanjutnya tubuh Tan Setiawan segera meluncur seperti anak panah yang ditembakkan oleh busur. Dalam sekejap ia berada di belakang Victor sambil mengayunkan tinju keras ke bahunya. Akibatnya, tubuh Victor terhuyung dan meludahkan seteguk darah kental. Victor merasakan bahu kanannya sangat sakit dan hampir saja dirinya kehilangan kesadaran. "Dasar tidak tahu malu," kutuk Victor kepada lawan yang menyerangnya dari belakang tersebut. Ia tidak menyangka jika ada seorang lelaki parubaya yang tidak tahu malu menyerang dirinya dengan tiba-tiba. Sebagai seorang kultivator yang bertarung secara langsung, ia merasa tindakan lelaki parubaya itu sungguh tercela. Sebelumnya Victor tidak waspada karena konsentrasinya sedang terfokus pada pertarungan di depannya. Sambil merasakan sakit ia menatap Tan Setiawan penuh dengan kebencian. "Kamu akan mati, segera sesali perbuatanmu di depan Raja Neraka karena telah mengikuti orang yang salah," ucap Tan Setiawan dengan senyum dingin. "Kau yang akan mati," Victor menyeka darah di mulutnya lalu bergerak menuju ke Tan Setiawan. Melihat aksi dari lawannya itu, Tan Setiawan tampak tersenyum mengejek dan menganggap lawannya itu tidak lagi berbahaya. Ia juga tidak perlu repot-repot untuk turun tangan lagi. Kini orang-orang yang sebelumnya mengepung Victor segera datang untuk mengepungnya. Benar saja, hanya dalam beberapa langkah tubuh Victor sudah dihujani serangan dari beberapa arah. Ia yang berniat ingin melakukan pembalasan terhadap Tan Setiawan harus kerepotan untuk menghalau berbagai serangan tersebut. Namun karena kondisinya yang baru saja terluka oleh serangan diam-diam Tan Setiawan, maka ia tidak bisa menahan atau melakukan serangan balik. Keadaan Victor sangat lemah dan ia juga pada akhirnya tidak kuasa untuk mengeluarkan suara yang menyakitkan. Luka-luka akibat sabetan pedang mulai terlihat di sekujur tubuhnya, terutama pada lengan, dada, bahu dan juga pahanya terluka parah. Tulang dan otot-ototnya terlihat akibat luka yang dialaminya. Darah pun mengalir dari beberapa luka tersebut dan membuat tubuhnya hampir jatuh sempoyongan. Detik berikutnya sebuah benda keras menghajar bagian belakang kepalanya, membuat matanya tampak berkunang-kunang dan memaksa tubuhnya untuk jatuh ke tanah. Tubuh Victor tampak tidak berdaya di atas tanah. Ia tidak bisa berdiri lagi dan tubuhnya pun sudah berlumuran darah. Dari mulutnya masih meneteskan darah, namun ia masih berupaya keras untuk menggerakkan pedangnya sebagai tumpuan untuk kembali berdiri. Dengan luka separah itu, Victor hanya melakukan upaya yang percuma dan menatap orang-orang yang mengerumuninya dengan senyum pahit. "Apakah kamu sudah siap menyesali perbuatanmu di depan Raja Neraka?" tanya Tan Setiawan yang saat ini berjalan perlahan ke arah Victor. "Cui," Victor meludahkan darah. Tatapannya penuh kebencian memandang ke arah lelaki parubaya itu. "Hahaha, aku suka melihat orang yang masih memiliki nyali di saat terakhirnya," ucap ayah Jeffrey Setiawan itu sambil mencibir. Meski ia tidak membunuh Liman Setiawan, namun ia memiliki perasaan bahagia saat membunuh orang-orang terdekat Liman Setiawan. Bahkan pada saat ini, wajah Victor sudah dideskripsikan seperti wajah Liman Setiawan oleh ayah kandung Jeffrey Setiawan itu. Dendam ini harus ia bayar lunas hingga ke akar-akarnya. Senyum kemenangan pun terukir di wajahnya dan membuat ia semakin bersemangat untuk menyiksa Victor sebelum membunuhnya. Tan Setiawan kemudian mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Victor.
Ia menekan orang kepercayaan Liman Setiawan itu dengan kakinya, membuat wajah Victor bersentuhan dengan tanah tanpa bisa melawan. Kalian orang-orang gerbang naga terlalu sombong, bahkan jika Liman Setiawan itu hebat tetapi ia tetaplah anak kemarin sore yang tidak tahu betapa luasnya dunia, ucap Tan Setiawan sambil menekan kepala Victor dengan lebih keras. Berada di bawah kaki Tan Setiawan, wajah putus asa Victor jelas terlihat sangat menyedihkan. Darah yang terus menetes dari hidung dan telinganya itu semakin membuat Tan Setiawan berhasrat untuk menyiksanya semakin kejam. Kendati demikian tidak ada rasa penyesalan atau kesedihan yang dialami oleh Victor saat ini, di dalam hatinya ia selalu berkata, "Tuan muda, saya tidak akan mengecewakan harapan Anda." Victor sangat mengagumi Liman Setiawan hingga ke dalam hatinya, jadi ia merasakan penderitaan ini dengan acuh tak acuh. Dengan keyakinannya ia sama sekali tidak menyesal telah mengenal sosok yang luar biasa di dalam hidupnya. Sebagai seseorang yang bukan siapa-siapa pada akhirnya ia memiliki kehormatan di gerbang naga, bahkan ia dibanggakan di kampung halamannya beserta kedua orang tuanya. Ia tidak menyesal dan tetap menjunjung kehormatannya bersama nama besar Liman Setiawan di dalam hatinya. Tan Setiawan kemudian mengangkat kakinya kembali sambil tersenyum, detik berikutnya sebuah ledakan terdengar di bawah kakinya. Kepala Victor meledak akibat mendapat hentakan keras dari kaki Tan Setiawan, darah merah pun memancar dan membasahi rumput hijau di halaman paviliun gerbang naga. Beberapa rekan Victor melihat pemandangan ini dengan mengucurkan air mata, mereka yang ingin menolong Victor pun tidak bisa mendekatinya karena mereka juga mengalami penekanannya yang tidak jauh berbeda. Mereka semua diperlakukan seperti binatang dan disiksa sebelum meninggal dengan mengenaskan. Bab 129. Bara Liu menahan dirinya, ia melihat pemandangan ini dengan tersenyum. Ia juga tidak buru-buru membunuh tetua Rudi Fang dan juga tetua Gong Gong karena ingin menyiksanya dengan kejam. Ia akan membiarkan mereka sedikit pulih, lalu memberikan pelajaran lagi hingga mereka berdua akan putus asa dan memilih mati dengan sendirinya. Hanya dalam waktu singkat berikutnya, puluhan anggota gerbang naga itu tewas. Mereka semuanya mengalami siksaan yang pedih dan dibiarkan menderita terlebih dahulu sebelum dibunuh dengan sadis. Semuanya tidak ada yang melarikan diri, berjuang hingga akhir dan bersikeras mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Kini, selain Mimiyun hanya tersisa dua orang lagi yakni tetua Rudi Fang dan juga tetua Gong Gong yang masih bisa bernapas. Sementara tubuh Xie Sifa yang tergeletak di atas ranjang di dalam kamar Liman Setiawan tidak ada lagi yang memperhatikan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Mimiyun berusaha tetap tegar menghadapi pembantaian di depan matanya itu. Sebagai seorang wanita ia juga tidak kuasa menahan tangisannya melihat orang-orang yang tewas mengorbankan nyawanya. Pada saat seperti sekarang ini Mimiyun hanya berharap jika Liman Setiawan masih hidup dan akan datang memberi pertolongan. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, jantung Liman Setiawan berdegup dengan kencang, ekspresi wajahnya tampak terkejut. Ada apa ini? Liman Setiawan membatin di dalam dirinya. Sebagai seorang pendekar surgawi tahap akhir ia memiliki perasaan yang peka dan emosional tertentu dengan orang-orang yang dekat di hatinya. Hal itu seperti perasaan orang-orang terdekatnya itu menggantung di dalam lautan jiwanya. Apakah ini berkaitan dengan gerbang naga? Orang-orang berpikir jika aku akan mati di tempat ini lalu bergerak menghancurkan gerbang naga untuk melampiaskan kekesalan. Gumam Liman Setiawan pada dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang terukir di dalam hatinya. Ini adalah dugaan yang mendasar di dalam dirinya, jika tidak maka ia tidak mungkin merasakan kegelisahan di dalam hatinya seperti saat ini. Katakan, apa yang terjadi selama aku berada di dalam pagoda 9 api? Tanya Liman Setiawan kepada seorang diaken yang berada tidak jauh darinya. Tetua William Setiawan memimpin beberapa orang pendekar pelindung kekaisaran menuju gerbang naga. Mereka mengira jika dirimu sudah mati di bawah jebakan formasi pagoda 9 api, jawab diaken tersebut dengan tubuh gemetar. Cari mati, ucap Liman Setiawan sambil menarik napas dalam-dalam. Menatap ke atas langit tubuh Liman Setiawan tiba-tiba menghilang dari pandangan diaken dan juga murid-murid Akademi Walet Jingga. Liman Setiawan yang sudah tidak bisa menahan ketenangannya itu segera melesat dan menyatu dengan angin saat hukum ruang ia praktekkan secara langsung. Orang-orang yang menyaksikan kepergian Liman Setiawan hanya bisa tercengang. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Liman Setiawan barusan tidak dapat ditangkap oleh kemampuan penglihatan mereka. Kita harus melaporkan hal ini pada ketua akademi secara langsung, ucap diaken tersebut dengan tubuh yang masih bergetar. Ya, itu benar, jawab diaken lainnya dengan ekspresi yang rumit.
Segera mereka berlari dengan cepat mengabaikan para tetua. Mereka langsung menuju aula utama Akademi Walet Jingga untuk menemui ketua akademi yang saat ini sedang memulihkan diri akibat serangan dari pendekar rahasia keluarga Liu sebelumnya. Di pavilion gerbang naga, angin kencang bertiup memutari langit di kota Qiancheng. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi hitam diikuti dengan suara guntur yang bersahutan. Perubahan cuaca yang begitu cepat ini membuat keadaan sekitar pavilion gerbang naga menjadi gelap tertutupi mendung. Hujan deras pun mulai membasahi tanah dan pepohonan. Di halaman yang semula hijau dengan rerumputan pilihan kini digenangi air berwarna kemerahan. Mayat-mayat yang berlumuran darah kini kembali bersih disiram air hujan yang turun dari langit tersebut. Berdiri di halaman, Mimi Yun menggenggam pedangnya dengan erat. Wajah cantiknya tertutupi oleh air hujan dan mengaburkan air mata yang sedari tadi membasahi pipinya itu. Ia seperti tidak sendiri, jiwa-jiwa petarung gerbang naga seperti memberinya semangat. Ada perasaan sedih di dalam dirinya saat ia memandang kepala-kepala para pejuang itu seolah mengatakan jika mereka bangga bisa mati di tempat ini. Liman Setiawan, dari awal hingga akhir aku selalu mempercayaimu. Lihatlah hari ini, aku pun tetap akan mempercayaimu seutuhnya hingga nyawa ini terlepas. Mimi Yun bergumam di dalam hati, kepalanya mendongak ke langit dengan wajah terlihat tegar. Beberapa pendekar yang berada di sekitarnya bersiap untuk mengepungnya. Mereka sudah tidak sabar ingin menguasai pavilion gerbang naga secepatnya. Sayang sekali jika wanita seperti akan dibiarkan mati, ucap seseorang dari barisan keluarga Setiawan yang sejak awal mengincar Mimi Yun. Ya, itu sangat disayangkan, sambung yang lainnya dengan tatapan penuh minat. Jika saja rekannya yang lain tidak tewas, tentu akan ada dua keindahan yang sulit ditawar, ujar yang lainnya. Tiba-tiba terdengar suara berisik di barisan belakang. Satu persatu barisan pasukan Istana Kekaisaran Langit bergerak ke samping seolah ada sosok agung yang akan melintas. Langkah kaki para prajurit pasukan bergerak cepat seperti mendapat tekanan yang sangat kuat dan membuat mereka mengeluh tanpa daya. Di tengahnya, langkah kaki seorang pemuda terlihat ringan di atas tanah yang basah. Tidak ada jejak yang ditinggalkan, hanya aura ketakutan yang ditinggalkan pada setiap kakinya melangkah. Meskipun hujan turun cukup deras, tubuhnya tidak basah sama sekali. Setiap tetes hujan yang hendak mengenainya seolah terpantul kembali oleh kekuatan Qi yang melindungi tubuhnya. Liman Setiawan, ucap sebuah suara yang mengenali sosok pemuda tersebut. Suaranya cukup keras dan terdengar di telinga semua orang. Detik berikutnya lingkungan menjadi hening, nama Liman Setiawan tiba-tiba saja bergema di telinga semua orang. Bahkan beberapa di antara mereka gemetar ketakutan melihat sosok yang sebelumnya dikabarkan telah mati itu. Dari kejauhan, Mimi Yun menggosok matanya dengan keras. Sosok lelaki yang ia tunggu-tunggu pun telah tiba, berpikir jika apa yang diyakini oleh si Siva sebelumnya adalah sebuah fakta yang kini terpampang di depan kedua mata indahnya. Kamu masih hidup. Mimi Yun tidak bisa menahan mulutnya. Tubuhnya gemetar dan pedang di tangannya pun ikut bergetar merasakan emosional yang selama beberapa waktu ini terpendam. Sementara itu, Tetua William Setiawan dan para anggota keluarga Setiawan yang ikut bersamanya pun menjadi terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan jika Liman Setiawan bisa kembali hidup setelah berada di dalam perangkap pagoda 9 api. Bahkan Tan Setiawan, yang semula bertindak kejam terhadap Victor kini gemetar ketakutan. Ia tahu artinya jika Liman Setiawan bisa keluar hidup-hidup dari formasi perangkap pagoda 9 api yang legendaris. Itu artinya sama dengan Liman Setiawan yang sudah berada di tingkat pendekar surgawi yang menakutkan. Bab 130. Sementara itu Liman Setiawan tidak menghiraukan reaksi orang-orang terhadapnya. Ia tampak tenang dan wajahnya tampak datar. Namun ketenangannya itu tampak menindas, membuat orang-orang yang melihatnya tampak tertekan dan sangat ketakutan. Bahkan saking tenangnya Liman Setiawan berani mengabaikan keberadaan pendekar rahasia keluarga Liu yang sedang menatapnya tajam. Mata Liman Setiawan diam-diam menatap ratusan mayat dengan kondisi yang mengenaskan. Meski ia seorang jenderal naga langit yang keluar dari jutaan mayat serta lautan darah, namun hatinya bergetar manakala melihat mayat orang-orang yang ia kenalnya. Di bawah tatapan semua orang, Liman Setiawan segera berjongkok saat melihat mayat anak buahnya. Liman Setiawan menatap ke arah kepala Victor yang sudah tidak utuh lagi, lalu membenarkan posisinya dengan hati-hati. Tangan Liman Setiawan terlihat gemetar saat melakukannya, itulah satu-satunya reaksi yang dapat orang-orang tangkap dengan mata telanjang.
Liman Setiawan juga memperlakukan hal yang sama pada semua anggota yang ia kenalnya. Suara tangisan di dalam hatinya seperti anak panah yang menusuk jantungnya. Tak ada yang berani beranjak pergi atau mencegah aksinya tersebut. Ia mengusap wajah orang-orang yang sepertinya mati karena putus asa menunggu kedatangan dirinya. Kamu akhirnya datang. Banyak hal yang telah terjadi dan mereka semua adalah orang-orang yang mengagumimu hingga di akhir cerita hidupnya. Suara Mimi Yun tiba-tiba terdengar di telinga Liman Setiawan, membuat dirinya tersadar. Liman Setiawan perlahan berdiri, matanya yang memerah serta darahnya yang mendidih membuat suhu di sekitarnya menjadi panas dan perlahan menghapus hawa dingin yang dibawa oleh hujan. Liman Setiawan mulai tidak bisa mengontrol dirinya. Kehancuran gerbang naga dan kematian para bawahannya akibat kesalahan dirinya dalam memperhitungkan segalanya. Jadi pada sisi ini, luka di hatinya terbuka dan ia merasa bersalah dan akan membalasnya dengan 1000 kali lipat. Bagaimana keadaanmu? Tanya Liman Setiawan pada wanitanya. Aku baik-baik saja, hanya saja si Siva meninggal akibat berusaha dengan keras melindungiku. Jawab Mimi Yun dengan napas yang menahan sedih. Mendengar perkataan dari wanitanya, Liman Setiawan mengerutkan dahinya dalam-dalam karena tidak menyangka jika ada hal seperti ini. Wanita yang mengatakan selalu menjadi istrinya itu bertindak hingga sejauh ini dan membuat Liman Setiawan tersenyum pahit. Ada jejak kemarahan yang semakin membuncah di dalam dirinya. Di mana mayatnya? Tanya Liman Setiawan dengan suara berat. Ada perasaan khawatir yang tidak bisa ia bohongi. Dia ada di dalam kamar kita, jawab Mimi Yun dengan sedikit bergetar. Tunggu sebentar. Setelah itu bawa aku untuk menemuinya, pinta Liman Setiawan dengan ekspresi sedih. Detik berikutnya ia menoleh ke orang-orang yang masih berkerumun di halaman paviliun gerbang naga. Baginya mereka adalah orang-orang mati yang sudah tidak berguna. Sementara itu orang-orang dari keluarga Setiawan tidak bisa bernapas saat pandangan Liman Setiawan ke arah mereka. Mereka merasa ditatap oleh malaikat kematian yang siap mengambil nyawa mereka kapan saja. Selanjutnya tatapan Liman Setiawan tajam ke arah seorang pendekar rahasia dari keluarga Liu. Meski hanya ditatap oleh Liman Setiawan membuat tubuh bara Liu mundur beberapa langkah tanpa sadar. Sebagai seorang pendekar surgawi ia selalu bersikap angkuh, namun hanya lewat sebuah tatapan seorang pemuda tubuhnya bergidik seperti hendak diterkam binatang purba jutaan tahun. Pada saat ini, di bawah pandangan semua orang tubuh Liman Setiawan menghilang dan muncul kembali tepat di depan bara Liu. Kejadiannya begitu cepat, bahkan bara Liu dengan tingkat kekuatannya saja tidak bisa membaca gerakan Liman Setiawan yang seperti hantu itu. Kamu akan menjadi contoh, ucap Liman Setiawan tidak kencang, namun semua yang hadir adalah para kultivator sehingga suaranya dapat terdengar dengan baik oleh yang lainnya. Tubuh bara Liu terdiam membatu, di depan Liman Setiawan ia tidak bisa bergerak sama sekali dan pada detik berikutnya ia merasakan sebuah kekuatan sangat besar mencengkeram tenggorokannya, tubuhnya pun terangkat ke udara dengan paksa. Tiap kali ia ingin berontak dan mengeluarkan kinya tidak pernah berhasil, membuat wajahnya tampak pucat. Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja bara Liu tampak seperti bebek yang meronta dengan putus asa. Siapa yang mengizinkanmu untuk tidak berbuat sopan pada guruku? Ucap Liman Setiawan dengan nada dingin. Kau akan menjadi contoh yang pertama, berikutnya seluruh keluarga Liu akan aku binasakan, sambung Liman Setiawan sambil mengedarkan kekuatan internalnya. Di depan pandangan semua orang dan di bawah derasnya hujan, Liman Setiawan mengeluarkan api berwarna kebiruan dari telapak tangannya yang kini sedang mencekik bara Liu. Itu adalah inti api abadi yang sebelumnya ia serap saat terjebak di dalam pagoda 9 api. Mata bara Liu tampak membulat ketakutan. Ia tahu betapa mengerikannya api abadi yang bisa mengubah tubuh kultivator ranah surgawi menjadi debu tersebut. Perlahan api abadi masuk ke dalam tubuh bara Liu, meresap menuju dantiannya dan melahap semua energi yang terdapat di dalam tubuh pendekar rahasia keluarga Liu tersebut. Di seluruh telinga orang-orang hanya suara teriakan seperti babi disembelih menghiasi seluruh halaman paviliun gerbang naga. Mereka semua gemetar ketakutan. Di depan mereka adalah seorang pendekar pelindung kekaisaran yang tengah meronta tanpa daya. Bahkan untuk berteriak meminta pengampunan pun tidak diberikan kesempatan oleh Liman Setiawan. Mereka tidak membayangkan penyiksaan macam apa yang kini tengah dirasakan oleh salah satu pilar keluarga Liu tersebut. Di dalam tubuh bara Liu api abadi terus melahap energi seperti orang kelaparan yang beberapa hari tidak makan. Tanpa ampun seluruh energi ki pendekar surgawi tersebut dilahap habis. Liman Setiawan pun cukup terkejut, ia sendiri mengira jika api abadi hanya akan membakar tubuh bara Liu hingga menjadi debu.
Namun ia tidak menyangka jika api abadi memiliki kemampuan menyerap energi seorang kultivator. Memikirkan hal ini Liman Setiawan tersenyum senang karena dengan bertambah kuat inti api abadi maka akan semakin kuat juga kekuatan yang ia miliki. Beberapa saat berikutnya tubuh Bara Liu berhenti bergerak. Seluruh kekuatannya pun telah habis diserap dan kini tubuhnya terlihat sangat lemah seperti lelaki tua yang sakit-sakitan. Liman Setiawan pun melepaskan cengkeramannya dan membuat tubuh Bara Liu jatuh ke tanah begitu saja. Api abadi yang keluar dari tubuh Bara Liu pun segera masuk kembali ke dalam tubuh Liman Setiawan. Merasakan kekuatannya meningkat, Liman Setiawan pun tersenyum jahat ke arah tubuh Bara Liu yang sudah tidak berada pada kondisi hidup tidak, mati pun tidak. Kalian perhatikan baik-baik, kalian yang sudah membunuh orang-orangku tidak ubah nasibnya seperti ini. Suara Liman Setiawan menggema di seluruh halaman paviliun Gerbang Naga. Setelah berkata demikian Liman Setiawan menjentikan jarinya. Sebuah api berwarna kebiruan pun muncul di ujung jarinya dan detik berikutnya api itu ditembakkan ke telapak kaki Bara Liu. Api tersebut tidak ganas, tapi bekerja dengan aktif membakar tubuh Bara Liu tanpa bisa dipadamkan. Meski di bawah guyuran hujan, api tersebut tetap bekerja membakar tubuh Bara Liu. Kali ini tubuh pendekar rahasia keluarga Liu itu bergelimpangan di tanah merasakan sakit yang luar biasa. Pelan-pelan api itu terus bergerak dari telapak kaki hingga merambat ke paha tanpa menyisakan anggota tubuh yang dilewatinya. Bersambung. Bab 131. Di bawah ketakutan yang luar biasa, orang-orang tidak ada yang berani bersuara. Aura Liman Setiawan seperti gunung raksasa yang menghimpit mereka semua dan siap menghancurkan diri mereka kapan saja. Menyaksikan penyiksaan yang begitu keji itu membuat tetua William Setiawan diam membatu. Ia tidak bisa membayangkan kesakitan macam apa yang kini sudah menghantui pikirannya tersebut. Ia baru menyadari jika dirinya baru saja menyinggung monster menakutkan yang bahkan neraka pun menolak kehadirannya. Liman Setiawan sekuat itu, pendekar alam surgawi pun bukan tandingannya lalu kematian seperti apa yang ia terima berikutnya. Ia jelas tahu, sejak Liman Setiawan masih hidup maka dirinya dan juga pengikutnya sudah berakhir. Tidak ada jalan untuk berdamai, bahkan jika ia memiliki 1000 kesempatan. Siapa yang telah membunuh Victor? Tanya Liman Setiawan pada Mimiyun yang berada di sampingnya. Itu dia. Mimiyun menunjuk jari telunjuknya ke arah barisan keluarga Setiawan. Tubuh orang-orang di kubu tetua William Setiawan berhenti bergerak, keringat deras membanjiri tubuh mereka. Wanita yang sebelumnya sangat mereka inginkan sebelumnya kini berubah menjadi jarum kematian yang menunjuk ke arah tubuh mereka. Liman Setiawan kemudian menghampiri ke arah tetua William Setiawan dengan wajah muram. Di sampingnya ia melihat sosok yang tidak asing yang tampak bergetar hebat. Dia adalah Tan Setiawan, orang yang bertanggung jawab atas kematian Victor. Jangan bunuh aku, jangan, kita adalah keluarga, raung Tan Setiawan memohon dengan putus asa. Sayangnya Liman Setiawan mengabaikannya, ia mengangkat tangannya dan cahaya berwarna keemasan tampak bersinar di telapak tangannya. Kalian semua akan mati. Jadi nikmatilah secara perlahan. Setelah berkata demikian, seberkas cahaya keemasan itu menyeruak terbang dari tangannya. Itu adalah puluhan jarum emas yang mengandung energi ki dari tubuh Liman Setiawan. Sepersekian detik jarum emas itu pun mendarat di seluruh tubuh anggota keluarga Setiawan yang hadir. Kejadian ini dengan cepat menyadarkan mereka yang menyesal telah datang ke tempat ini. Beberapa orang langsung meledak dengan terbelah menjadi beberapa bagian, sementara yang lainnya berubah menjadi kabut darah. Mereka semuanya mati, hanya cara kematiannya yang berbeda. Pada saat berikutnya, dari mereka yang tersisa hanyalah tetua William Setiawan dan Tan Setiawan. Meski mereka tidak langsung mati seperti yang lainnya, namun mereka berdua merasakan tubuhnya yang berkedut merasakan kesakitan di setiap sarafnya. Tan Setiawan ingin berteriak dan melolong kesakitan namun hal itu tidak bisa ia lakukan. Lidahnya seperti tertarik ke dalam tenggorokannya menimbulkan sensasi sakit yang begitu memilukan hingga matanya melotot ingin keluar. Tidak lama kemudian darah segar mulai merembes keluar dari mata, hidung dan kuping mereka berdua. Bahkan pori-pori mereka sudah bukan lagi dibasahi keringat, melainkan dengan darah. Ada sensasi terbakar di dalam tubuh mereka. Jarum emas yang mendarat di dada mereka menancap begitu kuat dan menyebarkan energi yang aneh ke seluruh tubuh mereka hingga membuatnya tidak bisa mengeluarkan energi ki sedikit pun. Pemandangan ini melengkapi penyiksaan yang kini masih dirasakan oleh Bara Liu. Meski nyawanya di ujung napas namun ia terus bertahan dan merasakannya hingga ke akhirnya. Kalian tidak akan mati dengan cepat meski kalian menginginkannya, ujar Liman Setiawan dengan dingin.
Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang telah membunuh anak buahnya mati dengan mudah. Jika tidak, maka di masa depan akan banyak orang yang bertindak semena-mena terhadap organisasi Gerbang Naga. Di balik amarahnya yang masih bergejolak, Liman Setiawan kemudian berjalan ke arah dua orang yang sejak tadi memperhatikannya. Lalu ia menjatuhkan lututnya ke tanah dan menatap ke arah gurunya itu dengan sejuta perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. "Guru, maafkan murid yang telah menyusahkan guru," ucap Liman Setiawan ketika suasana hatinya sedikit tenang. "Aku selalu menduga jika dirimu akan memberi kejutan pada akhirnya, hal ini pun tidak pernah salah. Namun maafkan gurumu ini yang tidak bisa menyelamatkan orang-orang di tempat ini," ucap Tetua Rudi Fang dengan nada penyesalan. "Murid mengerti, permasalahan ini melibatkan para pelindung Istana Langit. Mereka akan menerima balasan secepatnya." Liman Setiawan tidak menyalahkan gurunya, pada intinya ia masih bersyukur dengan keselamatan gurunya itu. Setelah berkata demikian, Liman Setiawan menembakkan seberkas cahaya ke tubuh gurunya. Itu adalah energi vitalitas yang bisa merangsang dengan cepat proses pemulihan energi Qi di dalam tubuh gurunya. Tetua Rudi Fang pun dengan seketika merasakan aliran energi vitalitas yang kuat. Energi itu membungkus seluruh lapisan organ dan memperbaikinya dengan cepat. Efeknya lebih dahsyat dari pil pemulihan Qi yang pernah dikonsumsinya. Hanya dalam satu tarikan napas ia sudah pulih kembali. Bahkan pada saat ini ia merasa jika hidupnya serasa lebih muda 10 tahun. "Tetua, terima kasih," ucap Liman Setiawan kepada Tetua Gonggong yang masih memulihkan diri tersebut. "Aku sangat bangga padamu dan maaf aku belum bisa memberikan yang terbaik," kata Tetua Gonggong dengan rasa bersalah. "Tetua, ini semua berada di luar kendali. Aku berjanji akan memberikan perhitungan yang adil terhadap orang-orang yang sudah membuat kekacauan ini," ucap Liman Setiawan penuh dendam. "Ya, semuanya ada di tanganmu," ucap Tetua Gonggong yang sudah tidak dapat mengukur kekuatan Liman Setiawan itu. Sama seperti yang dilakukan kepada gurunya, Liman Setiawan pun menembakkan cahaya kebiruan yang mengandung energi kehidupan ke tubuh Tetua Gonggong. Ia sangat berterima kasih kepada kedua orang ini yang bisa menahan keberadaan pendekar surgawi, adapun dengan luka-luka yang mereka terima akan cepat sembuh kembali. Setelah menyapa gurunya dan juga Tetua Gonggong, Liman Setiawan menatap ke arah Mimi Yun dan mengangguk pelan. Ia memberikan kode pada wanitanya untuk membawanya menemui si Siva yang dikatakan sudah meninggal itu. Adapun tentang yang lainnya, untuk sementara Liman Setiawan bisa mengabaikannya, semua sudah ia tandai dan tidak akan ada yang bisa lolos satupun. Semuanya akan ia balas, baik keluarga Liu, keluarga Setiawan yang terlibat dan juga keluarga Ning, semuanya akan dibinasakan. Tak terkecuali Kaisar Harry Liu, sebagai orang yang paling bertanggung jawab, maka ia adalah benar-benar musuh abadi bagi Liman Setiawan di dua kehidupan ini. Hanya saja pada saat ini Ketua Sekte Lembah Hijau perlahan menyelamatkan diri meninggalkan paviliun Gerbang Naga untuk kembali pulang. Ia ingin mencari dukungan atas peristiwa yang terjadi saat ini. Tentu saja hal ini disadari oleh Liman Setiawan yang membiarkannya pergi. Ia akan mendatangi Sekte Lembah Hijau yang sebelumnya dikabarkan berafiliasi dengan Sekte Sesat Kelelawar Hijau. Jadi secara bersamaan Liman Setiawan akan menghancurkan kekuatan tersembunyi dari kelompok Topeng Merah sebelumnya. Jadi ia tidak perlu repot-repot mengabarkan peringatannya kepada kelompok penjahat tersebut. Bab 132. Mimi Yun pun berjalan menghampiri Liman Setiawan, menggapai tangannya dan meremasnya dengan erat. Setelah menyaksikan kekuatan lelakinya itu, ia sudah tidak khawatir lagi. Liman Setiawan adalah selalu menjadi Liman Setiawan yang ia kenal. Lelaki yang selalu memberinya kejutan dan harapan. Meski ada kekacauan yang terjadi, namun Mimi Yun yakin jika semuanya akan berbalik dengan cepat. Tidak lama kemudian Mimi Yun dan Liman Setiawan tiba di dalam kamar pribadi mereka. Dari jarak beberapa langkah keduanya dapat menyaksikan tubuh si Siva yang tampak diselimuti es tipis dan membuat Mimi Yun terkejut. Pasalnya, sebelum ia meninggalkannya tubuh si Siva masih tampak seperti orang normal. Namun kini sebuah keanehan terjadi. Lapisan es yang menyelimuti tubuhnya adalah pemandangan yang tidak wajar. Sementara itu Liman Setiawan tampak tenang, namun Mimi Yun dapat merasakan perubahan suasana hati-hati dari lelakinya tersebut. Ada rasa khawatir yang terpancar di wajahnya meski Liman Setiawan menyembunyikannya dengan dalam. "Dia juga memberikan benda ini padamu," katanya. "Ini adalah benda berharga yang dapat meningkatkan kekuatanmu untuk membalaskan dendamnya," ucap Mimi Yun sambil memberikan mustika teratai ungu pemberian si Siva sebelumnya. Liman Setiawan tersenyum pahit. Ia merasakan jika benda yang sudah berpindah ke tangannya tersebut memang benda pusaka yang luar biasa.
Bahkan api abadi di dalam dantiannya seperti melompat-lompat ingin melahapnya. Gadis bodoh, apakah kamu begitu mencintaiku hingga berbuat seperti ini? Ucap Liman Setiawan sambil memandang tubuh si Siva yang tidak berdaya. Walau bagaimanapun pernikahan kalian masih berlaku, orang-orang dari Sekte Teratai Ungu selalu memegang prinsipnya terhadap lelaki yang menjadi suaminya, ucap Mimi Yun mengingatkan. Lagi pula aku berhutang nyawa pada dirinya, akan sangat keterlaluan jika kamu masih bersikeras tidak bisa menerima keadaan yang mendera hubungan kalian sebelumnya, sambung Mimi Yun dengan ekspresi serius. Bagi Mimi Yun sendiri tidak masalah jika si Siva masuk ke dalam kehidupan mereka, semuanya memiliki kisah yang unik seperti halnya Nuhume yang kini menunggu Liman Setiawan di kota Qinghai. Liman Setiawan pun terdiam, ia sejenak mengingat kembali semua rangkaian peristiwa perkenalan mereka hingga saat terakhir berpisah di kota Qinghai. Semuanya berjalan begitu cepat, membuat dirinya tersenyum getir pada saat yang bersamaan. Liman Setiawan menarik napas dalam-dalam dan berpikir, baiklah, sepertinya aku tidak bisa menolak takdirku sendiri. Ada tatapan kesedihan saat ia menyaksikan tubuh si Siva yang tampak tak berdaya itu, namun detik berikutnya ia merasakan sesuatu yang aneh. Si Siva memang terlihat seperti orang yang meninggal, tidak ada hembusan napas yang bisa dirasakan, namun Liman Setiawan merasakan masih ada tanda kehidupan yang sepertinya terbelenggu oleh kekuatan aneh di dalam dirinya sendiri. Hawa dingin ini terus bekerja, menandakan ada secercah harapan yang bisa diperjuangkan. Tubuh Phoenix S, memang tubuh keabadian yang selalu menyimpan rahasianya dengan rapat. Ia akan selalu terbang melintasi neraka dan memiliki tempatnya sendiri, gumam Liman Setiawan sambil mengingat peristiwa penyelamatan sebelumnya. Pada saat ini, Liman Setiawan tersenyum gembira. Ini merupakan sebuah keajaiban yang ia lupakan sebelumnya karena beranggapan wanita tersebut telah mati. Walau bagaimanapun tubuh Phoenix S adalah tubuh khusus yang hanya dirinya yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Liman Setiawan melangkah maju, menghampiri tubuh si Siva lebih dekat untuk menyentuh keningnya dengan cahaya kebiruan. Detik berikutnya, energi vitalitas yang hangat menerobos lapisan es yang sudah membekukan otak dan isi kepalanya. Lalu beranjak turun dengan perlahan mengikuti aliran darah yang mulai mencair. Seketika sumbatan di hidung dan telinganya pun kembali terbuka dan menciptakan sirkulasi energi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menyaksikan hal ini, kedua bola mata Mimi Yun terbelalak. Ia pernah mendengar jika sebelumnya Liman Setiawan pernah 2 kali menyelamatkan kondisi aneh yang dimiliki oleh si Siva. Kini ia mulai mengerti jika keduanya memiliki keterikatan yang kuat satu sama lain. Sementara itu, di dalam jurang yang sangat dalam jiwa si Siva mulai merasakan kembali energi vitalitas yang pernah menariknya dari tempat ini. Dan sekarang hal ini terjadi kembali membuatnya tersadar jika sebuah kekuatan tengah berusaha membawanya ke kehidupan aslinya. Ia tahu betul energi ini milik Liman Setiawan, energi yang selalu menghangatkan dirinya dari kesunyian dan kedinginan abadi. Sementara itu energi vitalitas yang diberikan oleh Liman Setiawan terus merangsek masuk ke tubuh si Siva, energi ini lebih kuat dari sebelumnya. Maka dengan cepat kemampuan penyembuhan atas luka-luka yang diderita oleh si Siva mengering dan menghilang tanpa meninggalkan bekas luka. Ditambah lagi dengan kemampuan energi vitalitas dalam menciptakan dan menggandakan sel-sel darah, membuat wajah pucat si Siva tampak kembali normal dengan cepat. Selain itu, efek pil pemulihan Qi yang sebelumnya diberikan oleh Mimi Yun pun terdorong maksimal diserap oleh tubuh si Siva yang terus mengalami kondisi kembali hidup. Perlahan jiwa yang sudah kembali dari tempat yang mengurungnya mulai merasakan kesadarannya, hembusan napas si Siva mulai terdengar halus dan jari jemarinya pun mulai bisa digerakkan kembali. Tidak sampai di situ, Liman Setiawan pun terlihat menembakkan kembali sebuah cahaya kebiruan ke pusat energi si Siva yang sebelumnya sudah hancur. Tubuh wanita cantik itu pun menggeliat sebentar merasakan kekuatan tenaga dalamnya pulih kembali meski tidak sebesar sebelumnya. Bisa seperti ini saja sudah sebuah keajaiban besar, ia bisa hidup kembali dan merasakan kehangatan yang kini kembali mengontrol energi internalnya itu. Menyadari semuanya berada di dalam kendalinya, si Siva membuka kedua mata indahnya. Namun bayangan seseorang yang sangat ia rindukan muncul di pelupuk matanya, antara percaya dan tidak percaya mulut manis si Siva pun terangkat. Kamu, apakah ini di surga, atau hanya mimpi? Si Siva berkata dengan linglung, namun dengan cepat ia memeluk lelaki yang sudah membuatnya gila selama beberapa waktu terakhir. Istriku, kamu masih hidup, ucap Liman Setiawan dengan hangat, tangannya menyentuh rambut si Siva dengan lembut. Jantung si Siva berdegup cepat,
mendengar jika dirinya masih hidup membuat pikirannya menerawang dengan cepat. Mata indahnya pun berkedip beberapa kali untuk memastikan jika apa yang dilihatnya bukan ilusi. Ia menahan mulutnya untuk tidak menangis. Suasana ruangan ini dan semuanya adalah nyata. Ia dan Liman Setiawan masih berada dalam kehidupan yang nyata. Kamu nyata, apa yang terjadi padamu? Ucap si Siva yang sudah menyadari jika lelaki yang dipelukannya adalah Liman Setiawan. Tubuh hangatnya mampu menetralisir hawa dingin yang membelenggunya. Maaf, aku menyusahkanmu. Kelak aku akan menjadi suami yang baik untukmu, ucap Liman Setiawan memberikan rasa nyaman kepada wanita yang masih berstatus sebagai istrinya tersebut. Mimi Yun yang berada tidak jauh dari mereka tidak kuasa menahan tangisnya. Emosinya pecah menyaksikan kedua orang yang sangat berarti di dalam hidupnya itu kini telah bersatu dalam perasaan yang bahagia. Perjuangan cinta suami istri yang rela menempuh jarak serta berdiri di atas darah dan air mata, Mimi Yun tersentuh dan tersenyum bahagia pada akhirnya. Bab 133. Mendengar perkataan dari Liman Setiawan yang sudah mengakui hubungan sebagai suami istri, wajah si Siva tampak memerah bahagia. Ada senyum kepuasan di dalam dirinya saat semuanya sudah di titik seperti sekarang ini. Statusnya adalah istri dari seseorang yang sangat luar biasa, meski ia bukan satu-satunya namun ia berpikir wajar dengan kapasitas yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Setelah suasana hatinya tenang, ia mengurai pelukannya dan menatap wajah suaminya dengan lebih lekat untuk pertama kalinya lalu melambaikan tangannya pada Mimi Yun yang ia perhatikan berada di dalam ruangan ini. Liman, jangan pernah tinggalkan kami, ucap si Siva sambil menarik tangan Mimi Yun untuk mendekat padanya. Tentu saja, kalian adalah wanita hebatku, jawab Liman Setiawan tanpa ragu. Bagaimana kondisi di luar? Tanya si Siva kemudian. Kamu tenang saja, semuanya sudah berada di dalam kendali. Hanya saja kita kehilangan para pengikut. Mimi Yun mencoba menjelaskan situasinya. Si Siva tampak murung, ia telah berusaha semaksimal mungkin namun pada akhirnya bukan hanya dirinya yang hampir meninggal tetapi juga ia harus kehilangan orang-orang dari gerbang naga. Pada situasi seperti ini, ia menyadari jika suaminya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, ia bersumpah untuk menjadi lebih kuat lagi agar bisa memiliki peran berarti dalam membantu suaminya. Maafkan aku gagal melindungi yang lain, ucap si Siva dengan nada bersalah. Kamu sudah sangat luar biasa, apa yang terjadi memang sebuah malapetaka yang sulit untuk dihindari, Liman Setiawan berkata dengan tenang, mencoba mengendalikan emosi di dalam dirinya. Aku akan berlatih lebih giat lagi, aku berjanji untuk selalu berada di barisan gerbang naga, ucap si Siva dengan penuh tekad. Ya, itu bagus. Tapi itu bukan utama kalian, yang terbaik kalian harus mempersiapkan diri untuk melahirkan anak-anak kita, ujar Liman Setiawan mencoba mencairkan suasana. Dasar lelaki, Mimi Yun langsung bereaksi, seperti biasa ia memelintir pinggang Liman Setiawan dengan keras. "Au!" teriak Liman Setiawan sedikit mengaduh. Sementara si Siva yang masih murni itu hanya tersenyum menahan malu, walau bagaimanapun memang benar apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Namun ia tetap malu jika dikatakan di depan orang lain seperti Mimi Yun. Sebaiknya kamu pulihkan tenagamu terlebih dahulu, ucap Liman Setiawan diikuti dengan dua buah jarinya yang menyentuh kening si Siva. Detik berikutnya sebuah ingatan tentang teknik kultivasi terekam di dalam otak si Siva, itu merupakan teknik pribadi yang dimiliki oleh Liman Setiawan. Dengan memberikannya pada istrinya sendiri ia rasa tidak berlebihan. Selain itu tubuh Phoenix S memang diharuskan memiliki teknik kultivasi yang tepat untuk lebih bisa mengendalikan kekuatan internalnya. Terima kasih Liman, si Siva berucap penuh cinta, ia tidak menyangka jika suaminya memang orang yang dermawan. Gunakan mustika ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Liman Setiawan mengeluarkan kembali mustika teratai ungu milik sekte tempat si Siva dibesarkan. Bukannya ini sudah menjadi milikmu? Tanya si Siva dengan ekspresi terkejut. Kamu istriku, kamu juga lebih membutuhkannya ketimbang aku, jawab Liman Setiawan dengan hangat. Si Siva tertegun sejenak memandang barang yang menjadi benda pusaka sekte teratai ungu tersebut. Ia tidak mengira pada akhirnya benda tersebut akan kembali pada dirinya sendiri. Ditambah memang benar apa yang dikatakan oleh Liman Setiawan, kekuatan dirinya memang sudah menurun menjadi pendekar dewa tahap awal. Lalu bagaimana dengan dirimu Liman? Tanya si Siva dengan ragu, ia tahu jika lawannya bukan lagi pendekar dewa melainkan para pendekar pelindung kekaisaran. Selama kalian berdua bisa melakukan hal yang terbaik,
maka energi yang aku miliki akan selalu terisi pada setiap malamnya, ucap Liman Setiawan dengan santai. Dasar mesum, ucap Mimi Yun hendak mencubit pinggang Liman Setiawan kembali, namun seolah sudah menyadarinya tubuh Liman Setiawan bergerak seperti belut. Awas kamu ya, ucap Mimi Yun sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Mulanya si Siva yang masih polos itu tidak mengerti dengan ucapan Liman Setiawan sebelumnya, namun setelah mendengar keluhan Mimi Yun sedikitnya ia mulai paham jika apa yang dimaksudkan Liman Setiawan adalah mengarah pada hubungan suami istri. Memikirkan hal ini, wajah si Siva kembali tersipu malu. Aku akan membereskan sisa-sisa kekacauan di luar terlebih dahulu, sebaiknya kalian tunggu di sini saja, ucap Liman Setiawan sesaat setelah situasi santai tersebut. Aku akan ikut, potong Mimi Yun dengan cepat, ia tidak mau mengganggu proses si Siva dalam menyerap energi dari mustika teratai ungu. Baiklah, jawab Liman Setiawan mengangguk setuju atas permintaan Nyonya Gerbang Naga tersebut. Sementara si Siva tetap bertahan, ia mendengarkan saran dari suaminya untuk mengembalikan kekuatannya dan menyerap inti energi yang terkandung di dalam mustika teratai ungu. Ia tahu jika dirinya harus bertambah kuat untuk menemani Liman Setiawan ke puncak kejayaan. Di halaman pavilion, sudah hampir 1 jam lamanya orang-orang yang disiksa oleh Liman Setiawan merasakan kepedihan. Selama waktu itu juga mereka berada pada kondisi putus asa sebelum meninggal. Situasi Gerbang Naga pun kembali berangsur normal dan hujan pun sudah berhenti membasahi halaman pavilion, serta tidak ada lagi barisan pasukan dan juga para kultivator yang sebelumnya berada di Gerbang Naga. Mereka semua berubah menjadi mayat akibat serangan dari Tetua Rudi Fang dan juga Tetua Gom Gom yang sudah pulih sepenuhnya. Kini Liman Setiawan tampak sedikit lebih tenang, ia melangkah menuju halaman dan menembakkan jarinya ke tanah. Pada saat berikutnya puluhan lubang di tanah pun tercipta. Selanjutnya ia memasukkan tubuh anak buahnya tersebut yang memiliki pakaian khas Gerbang Naga. Satu persatu ia makamkan dengan baik, ada air mata kesedihan yang pada akhirnya tidak bisa ia tahan lagi. Sementara itu, para murid dan tetua Akademi Walet Jingga yang merupakan bagian terpenting dari penopang pasukan Istana Kekaisaran Langit kini tengah berkumpul di lapangan beladiri pelataran murid dalam. Kali ini tampak Ferdi Wang selaku ketua akademi yang memimpin ribuan kultivator tersebut. Ia yang sudah mengetahui tentang situasi Liman Setiawan pun tidak segan untuk memberikan dukungannya. Sementara beberapa tetua yang tidak sehaluan dengannya lebih memilih meninggalkan akademi bersama murid-muridnya. Hari ini Akademi Walet Jingga benar-benar berada di ujung tanduk. Keputusan ketua akademi yang mendadak itu membuat beberapa pihak tidak siap. Mereka tahu jika Ferdi Wang sebenarnya membuka jalan permusuhan dengan keluarga Liu dan juga Kekaisaran Langit. Bisa dikatakan jika langkah Ferdi Wang ini sebagai bentuk pemberontakan dirinya terhadap Istana Langit, namun ia sudah tidak peduli dan menganggap jika kini adalah waktu yang tepat untuk menentukan sikap dan perubahan alam langit di masa depan. Sebagai seorang ketua Akademi Walet Jingga ia tentunya mengetahui rahasia besar tentang kehidupan alam langit yang sebenarnya. Hal ini tentunya berhubungan dengan sumber daya berharga alam langit yang ternyata dikuasai oleh kultivator alam lain yang sebenarnya tengah menjajah secara tidak langsung. Dengan kondisinya yang belum pulih benar, ia membawa seluruh para tetua yang masih loyal padanya untuk menuju Gerbang Naga bergabung dengan Liman Setiawan. Adapun para murid diminta untuk menunggu sementara dan agar tetap bersiap di lapangan beladiri akademi hingga ketua dan para tetua kembali dari pavilion Gerbang Naga. Bab 134. Pada saat ini di kediaman keluarga Setiawan. Putraku, apa yang terjadi? Patriark Setiawan bertanya pada Arjun Setiawan dengan ekspresi heran. Arjun Setiawan merupakan putranya yang berada di Akademi Walet Jingga dan menjadi murid inti tetua William Setiawan. Ia juga merupakan murid paling berbakat yang bisa diandalkan oleh keluarga Setiawan pada saat ini. Beberapa saat yang lalu Arjun Setiawan melihat tetua William Setiawan dan beberapa anggota inti keluarga Setiawan lainnya untuk bergerak ke Gerbang Naga. Awalnya ia mencoba menahannya namun tidak disangka jika tekad mereka begitu keras dan menolak permintaan darinya. Namun baru saja ia mendengar jika Liman Setiawan berhasil keluar dari Pagoda 9 Api dan membuat keadaan berbalik dengan cepat, bahkan ketua akademi sendiri mengajak sebagian besar tetua untuk menyatakan dukungan kepada Liman Setiawan. Liman Setiawan berhasil keluar dari formasi Pagoda 9 Api. Namun hal yang tidak diduga adalah tetua William Setiawan mengajak beberapa anggota keluarga Setiawan untuk menghancurkan pavilion Gerbang Naga. Wajah Arjun Setiawan terlihat pucat, ada ketakutan di dalam dirinya. Apa? Kenapa mereka bertindak bodoh dan berada di luar sepengetahuanku? Ucap Patriark Setiawan meraung marah.
Berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, ia sudah berjanji untuk memanggil Liman Setiawan ke keluarga Setiawan untuk menjelaskan situasinya terkait perselisihannya dengan Jeffrey Setiawan serta mengenai sikap keluarga Setiawan terhadap status Liman Setiawan yang menjadi musuh Istana Langit. Namun ia tidak menduga jika beberapa orang bersikap tidak sabar melakukan tindakan di bawah kendalinya. Selanjutnya Arjun Setiawan pun menceritakan kejadian yang terjadi di Akademi Walet Jingga saat Liman Setiawan kembali. Ditambah dengan kedatangan utusan Istana Langit yang membawa para pendekar rahasia keluarga Liu. Arjun Setiawan juga menceritakan tentang perkembangan Liman Setiawan yang mampu keluar dari jebakan formasi Pagoda 9 Api dan dukungan ketua akademi terhadap dirinya. Apa kau tidak berlebihan mengatakan hal ini? Patriark Setiawan sedikit tidak percaya meski dengan putranya sendiri. Hal ini masih sangat sulit dipercaya mengingat Liman Setiawan masih berusia sangat muda dan setidaknya ia tahu jika pertumbuhan anak itu masih tergolong biasa beberapa waktu lalu. Aku mengatakan apa adanya, untuk lebih jelasnya sebaiknya kita menuju ke paviliun Gerbang Naga untuk mengecek kondisi sebenarnya, ucap Arjun Setiawan mencoba meyakinkan. Baiklah kalau begitu, ucap Patriark Setiawan menyadari betapa seriusnya masalah ini. Setelah itu ia pun memimpin rombongan keluarga Setiawan untuk menuju paviliun Gerbang Naga. Sebagai patriark keluarga ia tidak mau ada kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan banyak anggota keluarga Setiawan yang selama ini memegang peranan penting di kota Qiancheng. Sementara itu Liman Setiawan dengan tatapan dinginnya, mengumpulkan seluruh mayat pihak musuh yang berada di halaman paviliun Gerbang Naga. Dengan beberapa gerakan, tumpukan mayat tercipta lalu berubah menjadi debu berkat keganasan api abadi yang kini menjadi senjata utamanya. Tepat ketika semuanya masih berlangsung, Ketua Akademi Walet Jingga dan juga rombongannya tiba. Hal ini membuat terkejut Tetua Rudi Fang dan juga Tetua Gonggong yang sedang menyaksikan aksi Liman Setiawan. Salam Ketua, sapa Tetua Rudi Fang dan juga Tetua Gonggong secara bersamaan. Maaf. Aku tidak menyangka jika semuanya akan seperti ini, ucap Ferdi Wang dengan nada menyesal. Ketua, siapa yang melukaimu? Tanya Liman Setiawan yang menyadari kondisi Ferdi Wang. Sudahlah, seharusnya orang itu sudah tewas di tanganmu, jawab Ferdi Wang dengan santai. Ferdi Wang yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Liman Setiawan bisa mengimbangi atau lebih pastinya membinasakan para pendekar keluarga Liu. Mendengar perkataan dari Ketua Akademi Walet Jingga tersebut, perhatian Liman Setiawan terarah kembali kepada pendekar rahasia keluarga Liu yang sudah ia musnahkan. Keluarga Liu benar-benar layak untuk dimusnahkan, ucap Liman Setiawan kemudian. Berhati-hatilah, jika kamu benar bisa melakukannya maka aku akan menceritakan sebuah kebenaran padamu, ucap Ferdi Wang dengan sungguh-sungguh. Liman Setiawan mengerutkan dahinya mencoba mencerna ucapan Ketua Akademi Walet Jingga tersebut. Meski ia mencoba mengorek informasi dari kehidupan sebelumnya namun ia tidak menunjukkan petunjuk. Baik Ketua, saya akan menunggunya, jawab Liman Setiawan menanggapi ucapan Ferdi Wang. Kedatanganku kali ini untuk memberikan dukungan kepada Gerbang Naga yang kau pimpin, dengan demikian secara tidak langsung kau memiliki otoritas untuk mengatur Akademi Walet Jingga mulai sekarang, Ferdi Wang menyatakan sikap. Tetua Rudi Fang dan Tetua Gonggong tampak terkejut, meski keduanya sangat senang mendengarnya tetapi hal ini benar-benar berada di luar ekspektasinya. Dengan demikian maka organisasi Gerbang Naga benar-benar menjadi organisasi terkuat yang sanggup mengimbangi kekuatan Istana Kekaisaran Langit yang selama ini memegang kekuatan serta kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan di alam langit. Apakah Ketua sudah yakin? Tanya Liman Setiawan menyipitkan matanya. Tentu saja. Aku yakin, jawab Ferdi Wang sambil berlutut, berikutnya diikuti oleh puluhan tetua lainnya. Baiklah, selamat datang di Gerbang Naga, jawab Liman Setiawan sambil melambaikan tangannya, meminta ketua dan para tetua tersebut untuk kembali berdiri. Di belakangnya, rombongan keluarga Setiawan tampak sangat terkejut melihat pemandangan ini. Apa yang diceritakan oleh Arjun Setiawan sebelumnya ternyata memang tidak berlebihan. Bahkan dengan mata tuanya, ia melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Akademi yang sudah berusia ribuan tahun tampak berlutut di depan salah satu keturunan keluarga Setiawan. Ada kebanggaan yang tidak bisa ia sembunyikan, namun buru-buru berubah kembali memikirkan tindakan tetua William Setiawan sebelumnya. Apa yang kalian inginkan? Tanya Liman Setiawan tanpa basa-basi kepada patriark keluarga Setiawan saat memasuki halaman paviliun Gerbang Naga. Sikap tetua William Setiawan dan beberapa anggota keluarga Setiawan sebelumnya tidak dapat ditolerir oleh Liman Setiawan.
ia mulanya sangat membenci keluarga Setiawan dan ingin membuat perhitungan dengan keluarga di mana ia dan ayahnya itu berasal. Maafkan atas kelalaianku dan ketidakmampuanku dalam memimpin keluarga Setiawan, ucap patriark keluarga Setiawan yang bernama asli Chu Setiawan itu. Jelaskan padaku dengan adil, jika tidak maka aku tidak akan membiarkan kalian selamat meski kita memiliki tali persaudaraan, ucap Liman Setiawan dengan tegas. Aura kejamnya pun kembali meletus membuat udara berfluktuasi menahan kekuatannya. Merasakan tekanan yang diarahkan kepadanya dan keluarga Setiawan yang ia pimpin, membuat tubuh Patriark Setiawan dan yang lainnya tersungkur lalu memuntahkan darah. Mereka baru kali ini merasakan kekuatan Liman secara langsung, kini tidak ada keraguan jika pemuda dari kalangan mereka sendiri itu benar-benar marah karena tindakan tetua William Setiawan sebelumnya. Selain itu Liman Setiawan juga tidak pernah mendapat perhatian dari keluarga Setiawan. Apa yang dilakukan oleh William Setiawan sebelumnya berada di luar kendaliku. Ia menghasut serta mengajak beberapa anggota keluarga Setiawan lainnya untuk memberontak di belakangku, ucap Patriark Setiawan itu tampak tak berdaya. Liman Setiawan merasakan tidak ada kebohongan yang dikatakan oleh kepala keluarga tersebut. Hal ini menandakan adanya pengkhianatan di dalam keluarga Setiawan sendiri yang dipimpin oleh tetua William Setiawan. Ia juga bukan orang yang haus darah dan membabi buta karena dipenuhi dendam. Ia juga masih memiliki hati nurani pada orang-orang yang masih memiliki hubungan persaudaraan dengan dirinya tersebut. Baiklah jika begitu, kali ini aku akan memberikan kalian kesempatan untuk membereskan semua pengkhianat di keluarga Setiawan. Jika tidak, maka aku sendiri yang akan membereskannya, ucap Liman Setiawan sambil menarik kembali auranya. Terima kasih, ucap Patriark Setiawan tersebut dengan penuh syukur. Sementara itu Arjun Setiawan dan anggota keluarga Setiawan lainnya tampak terengah-engah. Dalam hatinya ia merasa bahagia karena Liman Setiawan tidak melampiaskan kemarahannya pada mereka. Hanya saja di dalam hatinya ia sangat menyesal kenapa tidak dari awal memperhatikan keberadaan Liman Setiawan di keluarga Setiawan. Bab 135. Liman Setiawan menarik napas dalam-dalam, ada perasaan rumit di hatinya. Mengabaikan keberadaan Patriark Setiawan dan anggota keluarganya, Liman Setiawan memilih menemui Ketua Akademi Walet Jingga dan para tetua lainnya. Ia ingin menjelaskan beberapa pengaturan setelah kekacauan besar terjadi di Paviliun Gerbang Naga. Setelah Ferdi Wang dan yang lainnya mendengar penuturan dari Liman Setiawan, mereka mengangguk setuju dan segera kembali ke Akademi Walet Jingga. Kali ini Liman Setiawan meminta beberapa orang murid untuk bertahan dan tinggal di Paviliun Gerbang Naga menjalankan fungsinya untuk menggantikan tugas yang selama ini diemban oleh Victor dan kawan-kawan. Walau bagaimanapun Liman Setiawan tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan agar bisa memulihkan kembali Gerbang Naga dengan cepat. Selain itu beberapa pihak yang bertanggung jawab atas kematian anak buahnya pun harus segera dibereskan. Meski bisa dikatakan ini merupakan waktu yang tepat, sebenarnya sangat disayangkan jika memusnahkan para pendekar keluarga Liu harus menelan korban dari orang-orang terdekat Liman Setiawan. Di keluarga Ning, ayah, Liman Setiawan terlalu kuat, Andrea Ning berkata kepada ayahnya dengan ekspresi yang sangat serius. Seharusnya kamu tidak membuat keputusan yang keliru dengan mengabaikan Liman Setiawan, bahkan di saat kamu sudah meninggalkannya pun kamu masih menghasut keluarga kita untuk memusuhinya, bentak Vera Ning dengan marah. Bukankah sebelumnya ayah juga sudah setuju untuk turut serta menghancurkan Paviliun Gerbang Naga? Ucap Andrea Ning yang tidak mau disalahkan sepihak. Vera Ning menatap tidak puas ke arah putrinya tersebut, seolah ingin mengatakan jika ia mengetahui potensi Liman Setiawan seperti ini maka ia takkan berani menyinggungnya sehingga malapetaka yang akan menghinggapi keluarga Ning bisa dihindarkan. Di tengah kekalutan yang mereka alami, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Seorang pelayan keluarga Ning berlari dengan cepat dan berkata, "Tuan, Liman Setiawan sudah datang." "Apa?" Vera Ning dan putrinya berkata secara bersamaan. Mereka terkejut ternyata Liman Setiawan datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Ayah dan anak tersebut tampak saling pandang, di belakang mereka terdapat belasan anggota keluarga Ning yang tampak putus asa dan merasa ketakutan saat memikirkan tindakan terburuk yang akan dilakukan oleh Liman Setiawan. Liman Setiawan datang sendiri, ia meninggalkan orang-orang di Paviliun Gerbang Naga untuk tetap tinggal. Dengan langkah perlahan ia memasuki halaman keluarga Ning yang sudah dipenuhi dengan anggota keluarga tersebut. Sebelumnya mereka melarikan diri, berlindung di balik pasukan Istana Kekaisaran Langit yang tetap bertahan untuk menyerang Paviliun Gerbang Naga. Liman Setiawan menatap ke arah Andrea Ning dengan tatapan penuh kebencian,
Mulanya ia sudah mencoba melupakan pengkhianatan wanita tersebut dengan memberikan hukuman yang berat pada Jeffrey Setiawan. Namun tidak disangka jika wanita tersebut masih menyimpan rasa iri hati yang begitu besar. "Liman Setiawan," ucap Andreaning sambil melangkah mundur dengan ketakutan. "Aku membiarkanmu hidup sebelumnya karena beberapa alasan. Namun kamu tidak hanya tidak memanfaatkannya dengan baik, justru datang ke tempatku dan membunuh orang-orangku," ucap Liman Setiawan mengabaikan semuanya, tatapannya tajam ke arah Andreaning. Mendengar perkataan pria yang pernah ia sia-siakan itu, tubuh Andreaning menjadi lemas seketika. Ia terlalu takut jika pada akhirnya kenyataan pahit seperti ini akan datang kepadanya. Ia hanya merasakan hawa dingin seolah dirinya sudah berada pada kondisi kematian dan terlempar ke jurang yang sangat dalam. Andreaning merasakan jika kematian sudah sangat dekat dengan dirinya, begitu juga anggota keluarga Ning lainnya yang merupakan hanya kultivator tingkat menengah yang kini sedang menunggu kematian. "Hari ini kalian semua akan dihapuskan dari kota Qiancheng," ucap Liman Setiawan kepada orang-orang keluarga Ning lainnya yang diam membatu. Sebelumnya mereka menyaksikan kematian Bara Liu yang merupakan seorang pendekar surgawi. Kini di hadapan orang seperti Liman Setiawan mereka tidak lebih dari semut yang menunggu kematian. Detik berikutnya Liman Setiawan melambaikan pergelangan tangannya, sebuah cahaya pedang raksasa muncul dari kehampaan memotong udara dengan sangat kuat dan cepat. Tanpa menunggu aba-aba, cahaya pedang yang bersinar menakutkan itu langsung bergerak menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Bumim, sebuah ledakan yang diikuti cahaya berkilauan meledak di seluruh halaman keluarga Ning. Itu sangat mengejutkan tanpa penjelasan atau kata pengampunan yang ingin keluarga Ning sampaikan. Liman Setiawan terlampau sadis terhadap keluarga Ning, namun hal itu tidak akan terjadi seandainya keluarga Ning bisa menempatkan diri dengan baik. Hanya dalam satu serangan tunggal keluarga Ning dilenyapkan, mereka yang masih hidup dan juga bangunan yang semula berdiri kokoh kini sudah hancur berkeping-keping. Tidak ada yang berhasil selamat pada kejadian itu, beberapa orang luar yang menyaksikan pemusnahan keluarga Ning tersebut hanya bisa menahan ludah dengan enggan. "Sebentar lagi keluarga Liu, kalian juga akan merasakan apa yang dialami oleh anak buahku," ucap Liman Setiawan sambil menatap ke arah langit. Setelah mengatakan hal tersebut Liman Setiawan segera meninggalkan kediaman keluarga Ning tanpa jejak, tubuhnya berkelebat menuju keluarga Liu. Ia tahu hal ini tidak mudah, namun jika tidak sekarang maka ia khawatir keluarga Liu akan melakukan hal licik seperti mengincar kota Qinghai misalnya. Sementara itu warga penduduk di sekelilingnya sangat terkejut dengan kehancuran kediaman keluarga Ning dengan tiba-tiba itu. Sebelumnya tidak ada suara kegaduhan atau pertarungan apapun sehingga kejadian ini membuat beberapa orang berkumpul dengan cepat. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Ning telah menyinggung pihak yang tidak bisa disinggung? Sungguh sial sekali mereka. Beberapa orang membicarakan dengan perlahan. Mereka khawatir jika pembicaraannya didengar oleh pihak yang baru saja menghancurkan keluarga Ning. Tidak ada petunjuk apapun, sehingga mereka belum bisa menebak dari mana datangnya kekuatan luar biasa ini. Di lain pihak, kediaman keluarga Liu tampak terguncang. Tewasnya Bara Liu ditandai dengan hancurnya giok jiwa yang berada di ruang khusus. Hal ini tentunya membuat seluruh anggota inti keluarga terkuat di alam langit itu bertanya-tanya. Apa yang terjadi dengan Bara Liu? Bukankah ia hanya pergi ke Akademi Walet Jingga? Tanya seorang lelaki tua yang memakai pakaian serba merah. Tugas di Akademi Walet Jingga sudah selesai dilaksanakan, kemudian kami berpisah. Ia dan beberapa orang dari Akademi Walet Jingga pergi ke Paviliun Gerbang Naga, jawab Liu Leiyan yang sebelumnya ikut mendatangi Akademi Walet Jingga. Benar, sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Bahkan Liman Setiawan pemilik Gerbang Naga pun sudah tewas terkurung di dalam pagoda 9 api, tambah anggota keluarga lainnya yang ikut pada menyaksikan. Aneh. Apakah Gerbang Naga memiliki pendekar surgawi juga? Tanya lelaki tua berbaju merah dengan ekspresi rumit. Bersambung,